Gubernur Militer. Hari ini adalah hari kematianmu. Bunuh Gubernur Militer. Hadiah 10.000 perak. Pergi. Gubernur Militer kena. Tangkap hidup-hidup, hadiah besar. Dia di sana. Kamu. Kenapa kamu? Pelankan. Nyonya, selamatkan anak ini. Apa ini? Aku adalah gubernur militer penjaga, Chu Tianlong, disergap perampok. Anak ini adalah satu-satunya keturunan keluarga Chuku. Jika aku tidak mati, aku akan kembali mencarimu dan membalas kebaikan besar ini. Dia di sana. Tangkap hidup-hidup. Nyonya. Pergi. Jangan menangis. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Chu Chen, anakku. Jenderal, Anda orang baik. Anda harus hidup. Ibu. Xiao Chen sudah pulang. Biarkan ibu yang melakukannya. Ibu, aku tidak capek. Aku beritahu, hari ini di kompetisi sekolah bela diri, aku juara pertama. Benarkah? Anakku sangat hebat. Andai saja jenderal itu tahu, pasti dia sangat senang. Wu Guihua, lihat apa yang sudah diperbuat anakmu. Wu Guihua, lihat apa yang sudah diperbuat anakmu. Kakak, kenapa kakak kesini? Kamu berani bertanya padaku? Apa anakmu mencuri peringkat pertama di sekolah bela diri dari anakku? Kakak salah paham. Xiao Chen dapat peringkat pertama karena kemampuannya yang asli. Kemampuan asli? Apakah dia pantas? Akulah putri sah keluarga Wu. Hanya putraku yang pantas meneruskan. Anak dari selir sepertimu, pantas dapat peringkat pertama, kakak. Kalian semua. Kamu tidak boleh semena-mena seperti ini. Semena-mena? Kamu lahir dengan nasib pelayan, anakmu lahir sebagai sampah. Aku adalah putri sah keluarga Wu, anakku akan menjadi kepala keluarga di masa depan. Siapa dia berani mencuri perhatian anakku? Mulai sekarang, kamu akan jadi sasaran latihan anakku. Jangan latihan bela diri lagi. Tidak. Xiao Chen harus belajar ilmunya dengan baik, kalau tidak dia akan hancur. Kakak memperlakukanku seperti pelayan setiap hari, aku terima tanpa keluhan. Tapi aku mohon, jangan persulit Xiao Chen. Kamu tidak bisa mengerti perkataan manusia. Orang ini, anak selir, berani melawan putri sah. Jalankan hukuman keluarga. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Kakak, aku mohon. Aku bisa menerima takdirku. Tapi aku mohon, jangan halangi kesempatan Xiao Chen untuk berlatih bela diri. Aku mohon, karena kamu tidak bisa mengerti perkataan manusia, akan kucambuk sampai kamu mengerti. Bibi, aku salah. Mulai sekarang aku akan jadi sasaran latihan kakak dengan jujur, tolong maafkan ibuku. Xiao Chen, nah, baru benar.
Anak selir tidak boleh berpikir untuk membalikkan keadaan. Kalau kamu berani mencuri perhatian anakku lagi, aku pastikan kamu tidak punya keturunan. Ayo pergi. Ibu baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Ini semua salahku karena lahir rendah, menahanmu dari meraih kesuksesan. Xiao Chen adalah satu-satunya keturunan gubernur militer. Dia harus belajar ilmu, aku tidak boleh menahannya. Chen Er, kamu di mana? Kamu di mana, Jenderal? Tenanglah, pasukan sudah dikerahkan dan sedang mencari tuan muda dengan segenap tenaga. Saya yakin akan segera ada hasilnya. Dulu, saya diburu pemberontak di perbatasan dan terluka parah. Sekarang, sisa umur saya kurang dari 10 tahun. Kita harus menemukan tuan muda secepat mungkin, dengan segala cara. Selain itu, jika kita bisa menemukan wanita yang membantuku membesarkan Chen Er, aku akan menjadikannya istri gubernur militer untuk menebus semua hutangku selama ini padanya. Baik. Ibu, jangan khawatir, mulai sekarang, aku tidak akan belajar bela diri lagi, aku cukup jadi anak buah kakak saja. Nanti mereka tidak akan mengganggumu lagi. Tidak. Kamu harus menguasai ilmu bela dirimu dengan baik. Kalau tidak, aku akan mengecewakan kepercayaan ayahmu. Kamu memikul tanggung jawab yang sangat besar di pundakmu. Tanggung jawab apa? Nanti kamu akan tahu. Bagaimanapun juga, kamu harus menguasai ilmu bela dirimu dengan baik. Akan lebih baik jika kamu bisa ikut kompetisi elit bela diri Utara Selatan dan meraih prestasi. Tapi mereka akan mengganggumu. Ibu ada ide. Mulai sekarang, di setiap penilaian sekolah bela diri, kamu harus berpura-pura lemah dan tampil buruk. Saat kompetisi elit tiba, barulah tunjukkan kemampuan aslimu dan menangkan juara pertama. Aturan pertama keluarga Wu, siapapun yang menang juara pertama di kompetisi elit akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Nanti, tidak ada yang bisa mengganggu kita lagi. Jangan khawatir, aku akan menang juara pertama di kompetisi elit dan membalas budi ibu, membuat mereka yang mengganggumu membayarnya. Aku akan menang juara pertama di panggung kompetisi elit, dan memenangkan kehormatan untukmu. Besok kalian akan mengikuti kompetisi elit. Hari ini kita akan menguji kemampuan kalian. Pemenang pertama akan mendapat bimbingan pribadi dariku. Yang terakhir, harus berlutut sebagai hukuman sampai matahari terbenam. Kompetisi dimulai. Tidak, aku harus bertahan.
Izinkan aku umumkan hasil kompetisi. Wuyong, 10 pertarungan, 10 kemenangan, peringkat pertama, sesekolah. Aku Buang-buang itu, aku bisa lawan 10 dari mereka tanpa berkeringat. Wuyong adalah murid paling berbakat yang pernah kulihat, dan yang paling diharapkan memenangkan kompetisi tahun ini. Dan Chu Chen juga murid paling tidak berguna yang pernah kulihat. 10 pertarungan, 10 kekalahan, peringkat terakhir, sekolah. Sampah pun bisa didaur ulang, tapi buangan ini cuma pantas jadi batu loncatanku. Chu Chen, pegang tanda ini dan berlututlah di sini sebagai hukuman, jangan bangun sampai matahari terbenam. Kakak, meskipun aku peringkat terakhir, kakak tidak bisa menghinaku seperti ini. Di panggung kompetisi, pemenang adalah raja, yang kalah adalah yang dikalahkan, memanggilmu buangan saja sudah merendahkanmu. Besok, semua orang pergi ke kompetisi elit untuk bertarung habis-habisan. Jika kalian tidak mau jadi buangan, biarkan kepalan tangan kalian yang berbicara. Ayah, Chu Chen masih murid ayah. Bagaimana ayah bisa memperlakukannya seperti ini? Aku memperlakukannya bagaimana? Kalau dia buangan, dia harus mengakui ketidakbergunaannya sendiri. Berlutut. Besok adalah kompetisi elit. Ini satu-satunya kesempatan untukku dan ibuku mengubah nasib kami. Aku harus bertahan sampai akhir dan kemudian membuat semua orang terkesima. Benar-benar buangan? Benar-benar buangan. Buangan beneran, ya? King Ya, lihat, bahkan dia sendiri menganggap dirinya buangan. Untuk apa repot-repot mengkhawatirkannya? Chu Chen, kenapa biasanya kamu latihan keras sekali, tapi tidak bisa mengalahkan siapapun? Mungkin. Bakatku terbatas. King Ya, aku mengecewakanmu. Jangan begitu. Kuat atau lemah, kamu tetap orang yang paling kusukai. Di hidup ini, aku tidak akan menikah dengan siapapun kecuali kamu. Selama ini, aku sengaja menahan diri, selalu kalah. King Ya tidak pernah meninggalkanku, kalau aku menang peringkat pertama di kompetisi, aku pasti akan menikahinya. Chu Chen, sapu tangan ini aku yang sulam khusus untukmu. Apapun hasil pertandingan hari ini, aku cuma mau kamu pulang dengan selamat. Chu Chen, jauhi wanita aku, atau aku akan menghajarmu. Apa yang kamu omongin? Kapan King Ya jadi wanita kamu? Orang tua King Ya udah menjodohkan dia sama aku. Begitu aku menang pertandingan kali ini dan pulang, aku akan menikahinya. Aku nggak suka kamu. Aku nggak setuju. Kembalikan itu ke Chu Chen. Kembalikan ke dia. Baiklah. Mau? Jatuh? Kalau mau, ambil sendiri sambil berlutut. Wuyong, jangan keterlaluan. King Ya, kamu secantik ini, kok matamu buta banget sih? Aku kan anak sah keluarga, berbakat dan tampan, akulah yang akan juara 1 di kompetisi elit ini. Dia cuma anak selir, di bawah aku dalam segala hal. Cuma pantas jadi anjingku. Kamu nggak bisa milih ya? Aku cuma suka Chu Chen. Diberi 10.000 kesempatan pun, aku cuma milih dia, bukan kamu. Baik, kalau gitu, biar aku tunjukkan betapa buruknya orang pilihanmu itu. Chu Chen, kemari dan jadi sasaran pukulanku, atau aku diskualifikasi kamu dari pertandingan. Ibu bilang aku harus tahan. Aku harus tahan sampai naik panggung. Hanya dengan jadi juara 1, aku bisa balas semua penghinaan ini. Tidak. Anak baik, anak yang sangat baik, lebih baik dari anjingku. Berhenti. Kamu benar-benar menyedihkan. Baru 1 pukulan, udah muntah darah. Mati. Berhenti. Ibu, Wuyong, kamu ngapain? Wuyong, lagi ngapain? Anakmu merebut pacarku.
Aku lagi ngajarin dia sopan santun. Ada apa? Kamu mau kualifikasinya di kompetisi dicabut juga? Xiao Chen itu belum tahu apa-apa. Kalau ada masalah, serahkan padaku. Tolong jangan cabut kualifikasinya. Serahkan padamu? Baiklah. Kalau kamu bisa terima 3 pukulan dariku, aku kasih dia kesempatan. Gimana? Oke. Aku setuju. Ibu, Wu Yong, jangan keterlaluan. Orang sampah pantas ditindas. ibu, jangan. Aku yang akan terima pukulan itu untuk anakku. Ayo. Nenek tua, mati sana. Ibu. Ibu, Nak, kamu belum punya gelar, kamu harus tahan. Hanya dengan menang juara 1 di kompetisi elit di panggung itu, kamu bisa ubah keadaan. ibu, bangun. Beneran? Orang jahat susah matinya. Ayo, pukul lagi. Apakah anakmu bisa ikut kompetisi elit atau tidak? Tergantung nyawamu lebih kuat atau tinjuku. Wu Yong, keterlaluan. Ibumu dilahirkan untuk diinjak-injak ibuku, dan kamu dilahirkan untuk ditindas olehku, itu takdirmu. Nak, nyawa ibu tidak penting. Masa depanmu lah yang penting. Hari ini, ibu harus bantu kamu. Nenek tua cari mati, aku kabulkan. Mati. Wu Yong, lepaskan Chu Chen dan Tante. Mulai sekarang aku tidak akan kontak dia lagi. Kingya, akhirnya kamu lihat dia orang seperti apa. Dia orang seperti apa, bukan urusanmu. Tapi kalau mau menikahiku, nggak akan semudah itu. Kecuali kamu menang juara pertama di kompetisi elit. Kamu sendiri yang bilang, jangan khawatir. Dengan kekuatanku, menang juara pertama di kompetisi elit bukan masalah. Tunggu saja dengan patuh, aku akan datang untuk menikahimu. Kalau kamu, si sampah, kau tahu kenapa aku mau biarkan kau ikut? Karena aku mau pukul kau sampai mati di depan semua orang, dengan cara yang legal dan layak. Wu Yong, waktu mengubah segalanya, tunggu saja sampai aku berkuasa. Nunggu kamu bangkit, sampah. Kau sampah, nunggu hari giliranmu, makan tai saja. Chu Chen, yang barusan kukatakan cuma buat nahan Wu Yong. Aku nggak akan menikah dengannya. Kingya, percayalah padaku, aku akan menang juara pertama. Lalu, aku akan datang menikahimu dengan upacara yang megah. Dengan kekuatanmu, pulang dengan selamat saja sudah cukup. Aku nggak minta yang lain. Jaga dirimu. Ibu, maafkan aku. Anak, ibu yang tidak berguna, membuatmu menderita begitu banyak penghinaan, bahkan tidak bisa melindungi orang yang kau cintai. Anak bodoh, ingat, dalam hidup kau bisa kalah berkali-kali, tapi menang sekali di panggung itu sudah cukup. Ibu, jangan khawatir. Di panggung kompetisi elit, aku akan menang juara pertama. Buat semua yang meremehkan kami, melihat kami dengan cara baru. Anak pergi merantau dengan tekad sukses, bersumpah takkan pulang sebelum namanya dikenal. Mengapa harus dikubur di tanah kelahiran? Dimanapun ada bukit hijau untuk tempat tulang bersemayam. Dulu, disinilah aku menitipkan Chen Er kepada seorang wanita. Aku juga memberinya jam saku itu. Tidak baik, para pembunuh. Serangan mendadak. Jenderal, jumlah mereka terlalu banyak. Anda pergi dulu. Pergi tidak akan semudah itu. Beraninya kalian, bajingan kurang ajar,
mencoba membunuh jenderal. Kalau gubernur militer tinggal di kediamannya, tidak ada yang bisa menyakitinya. Tapi dia bersikeras keluar untuk mencari mati sendiri. Serang. Berhenti. Melakukan kekerasan di siang bolong? Aku tidak menyangka menemukan ahli bela diri di tempat terpencil seperti ini. Terima kasih telah menyelamatkanku, pahlawan. Sejak kecil, ibu mengajariku untuk menolong orang yang membutuhkan. Tidak apa-apa, Bapak. Awas. Pahlawan, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bapak, daerah sekitar sini akhir-akhir ini tidak aman. Orang bijak tidak mencari bahaya. Anda sebaiknya pulang lebih awal. Anakku juga menghilang di sini bertahun-tahun yang lalu. Kalau dia masih di sampingku, usianya mungkin sebaya denganmu. Ayahku juga meninggalkanku sejak lama. Bapak, semoga Anda dan putra Anda segera bertemu kembali. Ibuku menungguku di rumah. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Pahlawan, kamu menjatuhkan sesuatu. Ini jam saku milikku. Ya, tidak ada kesalahan. Pemuda tadi, mungkinkah dia? Ya. Ini arloji sakuku. Ya, tidak ada kesalahan. Pemuda tadi, mungkinkah dia? Maksudmu, pemuda pemberani yang sangat hebat tadi? Dia adalah tuan muda. Arloji saku ini adalah pusaka keluarga pribadiku. Dia memegang arlojinya, jadi sangat mungkin dia adalah satu-satunya putraku. Tapi kita tidak bisa mengakuinya dengan sembarangan. Bukti saja tidak cukup, kita perlu tes darah. Seharusnya ada darah tuan muda di arloji ini. Segera atur tesnya. Kau, kejar pemuda itu dan cari tahu identitasnya. Baik. Bagus, bagus. Panggung kompetisi elit, pemenang bertahan, yang kalah pergi, hidup dan mati adalah tanggung jawab masing-masing. Siapapun yang menang 10 pertandingan beruntun bisa direkomendasikan ke Akademi Militer. Siapa yang mengalahkan semua peserta lain menjadi juara kompetisi elit, dan bisa bertemu gubernur militer Daxia, serta mengabdi pada negara. Aku yang maju. Aku akan jaga panggung. Siapa yang tidak takut mati? Ayo naik. Aku. Satu persatu. Kau, naiklah. Tidak. Aku buru-buru. Kau, dan kau, kalian semua naik. Aku ingin bertarung melawan 10 orang sekaligus. Kenapa Wuyong begitu sombong? Bukan sombong, tapi kekuatannya yang tidak memungkinkannya untuk rendah hati. Putra sah dari keluarga bela diri, berbakat luar biasa. Sekarang, setengah langkah menjadi Grandmaster, cukup untuk menginjak semua pemuda di bawah kakinya. Benarkah? Belum tentu. Apa? Dasar sampah masyarakat? Masih belum percaya? Kalau kau punya 1/10 bakatnya Wuyong, hidupmu sudah sukses. Hari ini, aku tunjukkan apa itu bakat sejati. Aku yang lawan. Aku juga. Jangan sok jago. Memang anak sah keluarga Wu, bakat terbaik, tak terkalahkan di atas panggung. Dengan kekuatannya, bukan cuma mengalahkan 10 orang untuk masuk akademi militer, bertahan di panggung pun pasti bisa. Jagoan bela diri, sungguh menakutkan. Wuyong, mengalahkan 10 lawan sendirian, bisa langsung direkomendasikan masuk Akademi Militer. Kau boleh turun. Tunggu semua rekomendasi Akademi Militer diumumkan, baru bertanding lagi untuk panggung final. Pemenang akhir akan menjadi juara kompetisi elit ini, dan bisa masuk ke kediaman gubernur. Mendalistika, dan tugu bertanding lan. Wuyong, kau bisa turun dari panggung sekarang. Jangan buru-buru, aku belum puas main. Sekedar Akademi Militer itu membosankan. Hari ini, aku datang untuk jadi juara. Aku akan pertahankan panggung ini. Masih ada yang tidak takut mati? Ayo naik.
Banyak sampah, tidak ada yang berani naik. Sepertinya juara kompetisi elit ini sudah pasti aku. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Baiklah. Karena tidak ada yang berani menantang Wuyong, kuumumkan juara kompetisi elit ini adalah... Tunggu. Aku mau. Chu Chen. Banyak orang sudah berdarah-darah di atas panggung ini, dan kau, si sampah, berani naik? Aku datang hari ini untuk membalas semua penghinaan yang kau berikan selama bertahun-tahun. Chu Chen, apa kau sudah gila? Kau sudah 10 tahun di sekolah bela diri, tak pernah mengalahkan siapapun. Kau berani menantang Tuan Muda Wu? Chu Chen, turun dari sana. Panggung ini untuk jagoan bela diri. Naik ke sini sebagai sampah hanya mencari malu. Ya, turun dari panggung. Turun. Pengadilan telah menetapkan bahwa siapapun yang berlatih bela diri berhak ikut di panggung kompetisi elit. Hak apa yang kau punya untuk mengusirnya? King Ya, terima kasih. Chu Chen, lakukan yang terbaik dalam pertandingan ini. Kalau sudah berbahaya, tak ada salahnya mengaku kalah. Untukmu dan ibu, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Soal bahaya, dia tidak punya kemampuan untuk itu. Su King ya, kau masih di samping sampah ini? Tinggalkan dia sekarang juga. Urusanku bukan urusanmu. Baiklah, jadi kau sengaja memprovokasiku. Baik, hari ini, aku akan tunjukkan sesuatu yang menghibur untukmu. Aku ingin menandatangani kontrak hidup mati dengan sampah kecil ini. Kita tentukan pemenang dan pecundang, juga hidup dan mati. Apa? Kontrak hidup mati. Benar. Kau suka Chu Chen? Aku akan pukuli dia sampai mati tepat di depan matamu. Chu Chen, tanda tangani kontrak hidup mati ini. Aku akan berikan semua penghinaan yang kau mau. Chu Chen, jangan kau tanda tangani. Kau tak bisa mengalahkannya. Dia ingin gunakan kesempatan ini untuk membunuhmu. Kalau kau tidak berani tanda tangan, turunlah. Mengaku kau sampah bukan hal yang memalukan. Kau akan menyesal seumur hidup kalau nyawamu hilang. Chu Chen, apa kau tidak berani tanda tangan? Kalau tidak berani, berlutut dan minta ampun. Minta ampun. Kalau aku tidak pukuli kau sampai mati, aku bukan orang. Hari ini, kau dan aku akan menentukan pemenang dan pecundang, juga hidup dan mati. Hari ini, kau dan aku akan menentukan pemenang dan pecundang, hidup dan mati. Akhirnya kau berani melawan sekali. Tapi sekali ini kau berani, hanya bisa dianggap sebagai kata-kata terakhirmu. Cukup bicara. Mari kita lihat kebenarannya dalam aksi. Baiklah. Kalau begitu, matilah. Wuyong ternyata menguasai fist macan galak. Pukulan ini bukan cuma Chu Chen, harimau pun bisa tewas. Tadi kau begitu sombong, kukira kau punya keahlian. Ternyata kau cuma sembunyi seperti kura-kura, cuma menghindar. Mari kita lihat berapa lama kau bisa menghindar. Cuma menghindar saja. Menyerahlah, aku tidak datang untuk menonton permainan kucing dan tikus. Orang ini datang cuma untuk mempermalukan diri sendiri. Kura-kura sembunyi lebih baik darinya. Menghindar, terus menghindar. Hari ini, akan kuhajar kau sampai mati di depan Su King ya. Mati. Tidak. Anak baik. Mati. Ibu. Saatnya tiba. Aku akan membuat semua orang terpana. Kok bisa sekuat ini? Kalau begitu, aku nggak akan tahan-tahan lagi. Nggak mungkin.
Dia sudah mencapai tingkat Grandmaster. Kekuatan Grandmaster cukup untuk mengalahkan semua lawan sebayanya. Aku nggak nyangka Wu Yong selama ini menahan diri. Berani pura-pura lemah di depanku? Hari ini, akan kuperlihatkan siapa harimau sebenarnya. Harimau? Di hadapanku, cuma kucing sakit. Nggak mungkin, Chu Chen ini. Kekuatannya jauh melebihi Grandmaster. Aku nggak nyangka Chu Chen selama ini menyembunyikan kekuatannya. Keluarga Wu menindas dan menghinaku, dan aku tahan. Hari ini saatnya kalian bayar perbuatan kalian. Ibu, aku sudah menangkan kehormatan untukmu. Nggak mungkin. Masa anakmu yang nggak guna bisa menginjak-injak anakku? Anak takdir. Anakku sudah kalah bertahun-tahun. Saatnya dia menang sekali. Jenderal, aku nggak mengecewakan kepercayaanmu. Xiao Chen sudah berhasil. Dia hampir jadi juara. Penguji utama, tolong umumkan hasilnya. Nggak mungkin. Kok bisa aku kalah sama dia? Ibu. Aku mempermalukanmu. Jangan khawatir. Ibu akan kembalikan harga dirimu. Kelahiranmu menentukan hasilnya. Juara kompetisi elit ini adalah Wu Yong. Apa? Kamu ngomong apaan sih? Aku jelas menang. Kok dia yang jadi juara? Aku jelas-jelas menang. Kenapa dia yang jadi juara? Sangat sederhana. Karena kau tidak punya kartu keluarga. Kau punya ibu, tapi tidak punya ayah. Kau anak haram yang pendaftarannya tidak lengkap, tidak punya identitas. Bahkan jika kau menang, hasilmu tidak sah. Nama Chu Chen sama sekali tidak ada di daftar keluarga Wu, kecuali kau menemukan ayahmu dan mendaftar ke klan. Kalau tidak, kau bukan hanya didiskualifikasi dari panggung, tapi juga akan dituntut. Orang tanpa pendaftaran tidak berhak bertanding. Penjaga, tangkap dia. Tunggu. Tuan, ini tidak adil. Xiao Chen jelas-jelas menang. Lagi pula, dia bukan tidak terdaftar. Ayahnya adalah gubernur militer penjaga saat ini, Chu Tianlong. Wu Guihua, apa kau gila? Mengoceh ngawur di sini, dan menyeret jenderal ke dalamnya? Berani bicara sembarangan tentang jenderal adalah kejahatan yang dihukum mati. Apa kau ingin mati? Kejahatan apa yang dihukum mati? Semua yang kukatakan benar. Ibu, apa yang ibu katakan itu benar? Ya? Dulu, jenderal dikejar-kejar oleh perampok dan menitipkanmu padaku. Dia memintaku membesarkanmu. Sekarang kau sudah sukses, saatnya kau tahu kebenarannya. Omong kosong. Jenderal adalah gubernur militer penjaga. Statusnya sangat mulia. Mengapa dia akan menitipkan anaknya kepada wanita desa sepertimu? Mengatakan hal-hal seperti itu bisa membuat seluruh keluargamu ditembak. Bajingan. Kurasa kau ingin balas dendam pada keluarga Wu, mengoceh ngawur di sini untuk menyeret kami bersamamu. Tuan, tolong lihat dengan jelas. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan khawatir, tentu saja aku tahu ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Ini murni wanita desa ini yang mengoceh ngawur, tidak tahu maut. Penjaga, tangkap wanita gila pengkhianat yang mengoceh ngawur ini. Apa kalian mencoba memberontak? Siap, bidik. Siap, bidik. Busur kuat dan panas silang yang hebat, menyerahlah segera. Chu Chen, kau akan mati hari ini. Sehebat apapun kau sendirian, aku tak percaya kau bisa menahan senjata api. Benar. Bunuh dia. Berani melawan petugas itu, sangat melawan hukum. Tuan, berikan perintah segera. Tembak mati mereka di tempat, tidak? Tuan, aku tidak berbohong. Chu Chen benar-benar anak jenderal.
Kalian tidak boleh menyakitinya. Wu Guihua masih keras kepala seperti bebek mati. Kalau sampah ini adalah anak jenderal, maka aku adalah anak Kaisar Gyo. Tepat sekali. Lihat dirimu sendiri di genangan air. Apa kau pantas mengasuh tuan muda? Itu benar. Melawan petugas, menyamar sebagai tuan muda, ini adalah kejahatan berat yang tak bisa dimaafkan. Segera tembak mati pemberontak palsu ini sebagai peringatan bagi yang lain. Tak ada yang boleh menyakiti ibuku. Apa yang kalian tunggu? Cepat, tembak. Masih melawan? Ini pengkhianatan. Beritahu Komandan Batalion Zhang segera. Kerahkan pasukan garnisun. Hancurkan dua pengkhianat ini. Siapa yang berani menyentuh tuan muda? Siapa yang berani menyentuh tuan muda? Apa? Tuan muda? Kamu punya berapa nyawa? Berani-beraninya menyakiti tuan muda. Benarkah Chu Chen adalah tuan muda yang sekarang? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Chu Chen keturunan bangsawan? Sama sekali tidak mungkin. Gubernur militer Daxia begitu cemerlang dan perkasa, bagaimana mungkin dia punya anak sampah seperti Chu Chen? Dan siapa kau? Orang tua yang muncul entah dari mana, bilang dia tuan muda. Aku adalah pengawal kepala di sisi jenderal. Menurutmu, hak apa yang kumiliki? Kepala. Pengawal kepala. Pengawal kepala. Kau adalah tangan kanan jenderal. Kalau kau bilang Chu Chen adalah tuan muda, apakah itu benar? Hanya karena dia bilang dia pengawal kepala, kau percaya? Betul. Omongan kosong belaka. Pengawal kepala harusnya bersama jenderal. Bagaimana mungkin kau datang ke desa terpencil kami? Benar. Kau bilang kau pengawal kepala. Ada buktinya? Kalau kau penipu, kami akan menangkapmu juga. Sudah kuduga kalian orang-orang buta ini akan seperti ini. Lihat, apa ini? Ini, segel emas jenderal. Kamu benar-benar pengawal kepala. Segel emas ada di sini. Tidak perlu diragukan lagi. Segel emas atau bukan, mungkin segel ini juga palsu. Aku pernah melihat segel emas ini sebelumnya. Ini pasti asli. Jadi, aku benar-benar tuan muda. Ya? Bagaimana mungkin ibu berbohong padamu? Jenderal sendiri yang menitipkanmu padaku. Benar. Kepala pengawal sendiri yang datang memverifikasinya untukmu. Pasti benar. Tidak mungkin. Jangan bermimpi. Chu Chen pasti tidak mungkin jadi tuan muda. Kepala pengawal sendiri bilang dia adalah tuan muda. Apa yang tidak kamu terima? Bagaimana kalau kepala pengawalnya juga palsu? Cap emas? Aku juga bisa buat yang palsu. Bahkan cap jenderal pun bisa dipalsukan. Ada yang sudah verifikasi? Iya, betul. Memalsukan sih gampang. Bagaimana kalau kepala pengawal yang asli kehilangan capnya? Terus kebetulan kamu yang nemu? Itu bikin kamu jadi kepala pengawal asli? Pokoknya, menurutku tidak mungkin Wu Guihua, cuma wanita desa, kenal sama jenderal. Benar. Ini menyangkut gubernur militer. Lebih baik berhati-hati. Jadi, apa usulmu? Aku ingat sekarang, pamanku adalah komandan batalion di bawah komandan garnisun. Saat dia dipindah tugaskan, surat penunjukannya dibacakan oleh kepala pengawal sendiri, dia kenal kepala pengawal. Aku akan panggil dia ke sini untuk mengidentifikasi. Iya, nak. Cepat panggil pamanmu untuk mengidentifikasi. Kita sama sekali tidak boleh biarkan orang-orang bodoh ini. Memakai orang palsu untuk menghina martabat gubernur militer. Tunggu. Aku punya pertanyaan untuk kepala pengawal. Pertanyaan apa? Tunggu. Saya ada pertanyaan untuk kepala pengawal. Oh, ada apa? Kamu bilang Chu Chen adalah tuan muda. Ada buktinya, ya? Ini bukan hal yang bisa kamu katakan begitu saja. Apa dasarmu? Dasar, katamu? Chu Chen, kamu kenal jam saku ini? Itu jam sakuku. Aku penasaran di mana aku menghilangkannya, jadi kamu yang menemukannya. Jenderal yang menemukan jam saku ini. Ya, dulu, jenderal memberiku jam saku yang persis sama. Aku selalu menyimpannya bersama Chu Chen. Jadi kamu benar-benar tuan muda yang asli. Salam, tuan muda. Salam, tuan muda. Kepala pengawal, silakan bangun, aku. Main-main aja, tapi sayangnya,
Yang asli tidak bisa dipalsukan, dan yang palsu tidak bisa jadi asli. Bagaimanapun kamu bicara, kamu sampah ya tetap sampah, bukan tuan muda sama sekali. Kamu berulang kali menghina tuan muda. Mau ditembak? Jangan coba-coba menakutiku. Kalau pamanku datang, kamu yang mati, begitu ya? Kalau dia datang, dia juga akan berlutut dan minta ampun. Berani-beraninya menyamar sebagai kepala pengawal. Aku di sini sekarang, suruh aku berlutut kalau bisa. Paman, akhirnya kamu datang. Orang-orang ini sangat berani menyamar sebagai tuan muda dan kepala pengawal. Tolong kulit mereka semua dan keluarkan isi perutnya. Menyamar sebagai figur penting seperti itu, benar-benar sudah bosan hidup? Zhang Tianpeng, siapa yang kau bilang bosan hidup? Zhang Tianpeng, kamu bilang siapa yang cari mati? Pengawal kepala, apa yang membawa Pak ke sini? Pak, kenapa kamu bersujud padanya? Dia cuma penipu. Pergi sana. Dasar buta. Ini pengawal kepala. Dulu waktu aku ditugaskan ke kota Yun, perintahnya dibacakan langsung oleh pengawal kepala. Aku mungkin nggak kenal ibuku sendiri, tapi aku nggak mungkin nggak kenal dia. Lihat, identitas pengawal kepala asli, berarti identitas Tuan Muda Chu Chen juga asli. Nggak mungkin. Dia cuma sampah. Masih berani menghina tuan muda? Kamu memang ingin ditembak. Pak. Kalau dia benar tuan muda, aku mengaku. Tapi aku punya bukti kalau dia bukan. Bukti? Bukti apa yang kamu punya? Ibu masih ingat preman desa Zhang San dulu? Masa aku lupa? Dulu, Zhang San memperkosa Wu Guihua. Setahun kemudian, Chu Chen tiba-tiba muncul. Maksudmu apa? Maksudku apa? Artinya kamu anak dari ibumu dan preman Zhang San itu, anak haram. Sama sekali bukan keturunan bangsawan. Ada hal seperti itu? Kakak, jangan fitnah aku. Fitan, omong kosong. Lebih baik panggil Zhang San ke sini dan hadapi dia langsung, nanti semuanya jelas. Iya, ini menyangkut ahli waris bangsawan. Lebih baik dipastikan. Bawa Zhang San ke sini sekarang juga. Siap. Ibu, kau sudah menderita sekali. Kenapa nggak bilang ke anakmu? Bahkan nyawaku taruhannya, aku akan balas dendam untukmu. Sudah lewat. Aku nggak mau bahas lagi, dan nggak mau menyangkutkanmu karenanya. Kalau aku ibumu, aku juga nggak mau kamu tahu punya ayah seperti itu. Kamu? Betul, kamu mau sembunyikan identitasnya. Mau dia menyusup, berubah dari anak preman jadi anak jenderal dalam semalam? Aku nggak. Chu Chen benar-benar dititipkan padaku oleh jenderal. Dia nggak ada hubungannya, sama sekali nggak ada, dengan preman Zhang San itu. Wu Guihua, sehari jadi suami istri menciptakan 100 hari cinta. Kau menyangkalku itu urusanmu. Tapi berani-beraninya kau buat anakku nggak mengakuiku. Wu Guihua, sehari jadi suami istri, 100 hari jadi kasih sayang. Kau menolakku itu satu hal. Tapi kau berani membuat anakku tidak mengakuiku. Dasar sampah, berani-beraninya kau muncul? Nak, jangan gegabah. Jangan biarkan dia mengotori tanganmu. Wu Guihua, beranikah kau mengaku, di depan kepala pengawal dan semua orang, bahwa kau diperkosa oleh Zhang San? Bibi, bagaimanapun juga, ibuku tetap adik kandungmu sendiri. Bagaimana bisa kau membuka luka yang begitu menyakitkan di depan banyak orang? Menyakitkan? Dulu saat kau bersama Zhang San, mungkin kau sangat menikmatinya. Betul. Tanpa aku, mana mungkin dia melahirkan anakmu yang berharga itu? Sekarang datanglah ke sini, dan panggil aku ayah. Aku bunuh kau. Tunggu. Apa yang terjadi di sini? Melapor kepada kepala pengawal, Bapak sudah melihat semuanya. Dulu, Zhang San memang memperkosa Wu Guihua. Chu Chen ini adalah keturunannya. Aku juga bisa bersaksi. Wu Guihua tidak pernah berani menyentuh pria lain setelah kejadian itu. Jadi Chu Chen pasti anak Zhang San. Ini. Jawab dengan jujur. Apakah yang mereka katakan benar? Aku mengakuinya. Dulu, Zhang San memang mencemarkan kehormatanku. Setelah itu, aku hamil. Selama puluhan tahun, aku tidak pernah menyentuh pria lain. Akhirnya mengaku juga. Chu Chen ini anak haram. Dia sama sekali tidak pantas jadi tuan muda. Kebenarannya sudah terungkap sekarang. Aku tidak menyangka Zhang San, punya keturunan. Kau anak kecil, cepat datang ke sini dan berlutut. Akui leluhurmu. Mengakui leluhur?
Sepertinya tidak. Anak ini berani menyamar sebagai tuan muda. Itu adalah kejahatan yang dihukum dengan pemusnahan seluruh klannya. Apakah kau masih berani mengakuinya sekarang? Kau wanita kurang ajar. Beraninya kau membiarkan anak haram seorang bajingan menyamar sebagai tuan muda. Aku tidak, Tuan. Chu Chen benar-benar adalah tuan muda. Kau baru saja mengakui hubunganmu dengan Zhang San. Ya. Aku mengakui Zhang San memperkosaku, dan aku memang hamil. Tapi kemudian aku kehilangan anak itu. Chu Chen adalah anak yang kuadopsi. Jenderal sendiri yang menitipkannya ke tanganku. Jenderal sendiri yang menitipkannya padaku. Kamu bilang anaknya hilang? Ya sudah hilang. Itu cuma cari alasan, kan? Aku tidak cari-cari alasan. Saat aku hamil belum 3 bulan, dia mendatangiku lagi, mau memaksaku. Anak itu mati di tangannya sendiri. Setelah itu, aku tidak bisa punya anak lagi. Ini bisa dibuktikan oleh Dr. Lee dari kota. Pergi, atas perintahku, panggil Dr. Lee dari kota. Ya, Ibu, Ibu baik-baik saja. Jangan khawatir. Dr. Lee akan membuktikan jati dirimu. Pak, siapapun yang kamu panggil, tidak penting. Hubungan gelapmu dengan Zhang San sudah fakta yang tak terbantahkan. Benar. Kalau kamu tidak mau mengaku, tidak apa-apa. Aku bisa cari orang untuk membuktikannya. Semua tetanggamu tahu soal hubungan terlarangmu dengan Zhang San. coba fitnah ibuku lagi. Apa? Ibumu itu yang tidak tahu malu, berzinah dengan pria, apa aku tidak boleh membicarakannya? Tidak, aku tidak melakukannya. Kamu melakukannya atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Pergi panggil tetangga keluargamu. Karena pasangan Jalang dan bajingan ini sampai mati pun tidak mau mengaku, maka aku harus cari orang untuk mengungkap perbuatan memalukan mereka di depan semua orang. Hati nuraniku bersih. Identitas Xiao Chen juga sama bersihnya. Wu Guihua, kamu perempuan tak tahu malu. Berani-beraninya, bilang hati nuranimu bersih. Kami bisa bersaksi. Kami adalah tetangga Wu Guihua. Kami bisa menjadi saksi. Dia berselingkuh dengan Zhang San, dan melahirkan si bajingan kecil Chu Chen itu. Ya, kami semua bisa bersaksi. Ya, kami semua bisa bersaksi. Nasi bisa dimakan sembarangan, tapi kata-kata tak bisa diucapkan sembarangan. Jangan bicara sembarangan. Ini bukan bicara sembarangan. Orang-orang ini semua adalah tetangga ibumu. Mereka pasti paling tahu siapa yang bergaul dengan ibumu. Ya, kepala pengawal. Banyak orang bisa bersaksi bahwa Wu Guihua berselingkuh dengan Zhang San. Chu Chen ini anak haram. Masih mau melindunginya? Ya, Guihua. Sekarang, di depan banyak orang, katakan yang sebenarnya, apakah Chu Chen anakmu, atau sang tuan muda? Kepala pengawal. Kepala pengawal, tolong lihat dengan jelas. Chu Chen benar-benar dititipkan ke tanganku oleh jenderal. Aku, Wu Guihua, bersumpah kepada langit. Aku tidak punya anak dengan bajingan itu. Omong kosong. Dulu, Zhang San datang padamu lebih dari sekali. Kami semua melihatnya, dan semua orang melihat perutmu membesar hari demi hari. Jelas-jelas itu anak Zhang San yang kau kandung. Aku bisa bersaksi. Dulu, Wu Guihua memang hamil diam-diam. Beberapa bulan kemudian, Chu Chen itu tiba-tiba muncul. Benar, aku juga bisa bersaksi. Setelah dia hamil anak Zhang San, dia bersembunyi dari semua orang. Dia pasti bersembunyi untuk melahirkan. Sekarang si Jalang ini mau pakai anak bajingan untuk menyamar sebagai tuan muda. Sungguh berani. Kau sudah dengar semuanya, masih mau bilang apa lagi? Seperti yang kukatakan, aku memang punya anak dengan Zhang San, tapi anak itu keguguran. Bulan-bulan aku menghilang bukan untuk melahirkan, tapi untuk beristirahat di klinik pengobatan selama beberapa bulan. Dr. Lee bisa membuktikannya. Benarkah? Kau bilang Dr. Lee bisa membuktikannya. Lalu di mana dia? Di mana dia? Menurutku, kau hanya cari-cari alasan. Aku di sini. Saya bisa bersaksi untuk Ibu Wu. Kau bilang mau bersaksi? Siapa tahu wanita ini menyuapmu untuk berbohong? Betul sekali. Melihat karakter Wu Guihua, mungkin dia malah selingkuh sama si tua ini. Kau cari mati? Saya sudah berpraktek puluhan tahun. Kalau saya ucapkan satu kata bohong, saya rela dapat hukuman dari langit. Tapi kalian di sini seenaknya memfitnah Ibu Wu. Berani kalian bersumpah seperti itu? Saya cuma menyatakan apa yang saya lihat. Itu kok disebut fitnah. Melihat tanpa bukti, dan berani menebak-nebak sembarangan. Tolong, Dr. Lee, bersaksilah untuk saya. Saya bersaksi bahwa Ibu Wu dinodai oleh bajingan Zhang San itu. Itu tidak hanya membuatnya keguguran,
tapi juga membuatnya mandul selamanya. Ini resep yang saya tulis 20 tahun lalu. Kalau ada sedikit pun kebohongan, saya rela mati. Jadi, kau bajingan, kau hancurkan seluruh hidup ibuku, hari ini, kau bayar dengan darahmu. Berhenti. Ini bisa saja dipalsukan. Dipalsukan? Kertas catatan medis ini jelas dari 20 tahun lalu. Masa dia bisa meramalkan kejadian hari ini 20 tahun lalu menulis catatan palsu dari dulu? Ibu, baru hari ini aku sadar betapa menderitanya ibu. Tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Tidak. Ibu bertahan susah dan membesarkan tuan muda. Ibu adalah penyelamat jenderal, tapi ibu diperlakukan seperti ini oleh para bajingan ini, bahkan sampai kehilangan kemampuan untuk punya anak. Pengawal. Bawa Zhang San pergi dan kebiri dia. Dan para tukang gosip brengsek ini, semuanya. Bawa mereka pergi dan potong lidah mereka. Tidak. Jangan. Tidak. Tidak. Ampun. Ampun. Berhenti. Terima kasih. Terima kasih atas ampunannya, Tuan Muda. Kamu mau membebaskannya? Aku sendiri yang akan membalas dendam untuk ibuku. Dulu, Wu Suehua yang menyuruhku mengganggu Wu Guihua. Dia bahkan memberiku 3 tael perak, bilang untuk menghancurkan hidup Wu Guihua. Apa? Kamu, jangan asal nuduh. Apa hubungannya denganku? Semua utang ini akan ditagih ke keluargamu, Wu. Jika Tuan Muda berkata sepatah kata, aku akan habisi seluruh keluarga Wu. Bahkan jika dia bukan keturunan Zhang San, apa yang membuatmu begitu yakin dia adalah Tuan Muda? Mungkinkah dia hanya anak yang dipungut Wu Guihua di pinggir jalan? Benar. Apa yang membuktikan dia adalah Tuan Muda? Hanya omongannya sendiri? Jika kata-kata tak berarti, bagaimana dengan arloji saku jenderal ini? Chu Chen memang menjatuhkan arloji saku yang persis sama dengan milik jenderal. Aku sudah memakai arloji saku ini sejak kecil. Saat jenderal menitipkan Chu Chen padaku, dia sendiri yang memberiku arloji ini. Dengan ini, kita bisa membuktikan identitas Chu Chen. Omong kosong. Aku juga bisa bilang itu milikku. Mungkin Chu Chen mencurinya, benda tak bisa membuktikan apa-apa. Benar. Arloji saku yang dibawa seseorang tak membuktikan kepemilikannya. Benda mati tak mengenal pemiliknya. Kamu sengaja tidak masuk akal. Cukup. Kami hanya menyatakan kebenaran. Kamu bilang kamu Tuan Muda, arloji ini milikmu. Kalau begitu panggil, lihat apakah dia menjawab. Jika arloji saku tak bisa membuktikannya, bagaimana dengan tes darah? Tes darah? Benar. Jenderal sudah mengatur, dokter keluarga sedang melakukan tes darah. Apakah Chu Chen adalah Tuan Muda atau bukan, kamu akan segera tahu. Apakah Chu Chen adalah Tuan Muda atau bukan, kalian akan segera mengetahuinya. Apa? Jenderal juga ada di sini? Dalam 3 menit, hasil tes darah akan ada di tanganku. Begitu hasilnya keluar, aku akan menyelesaikan urusan denganmu secara pribadi. Sial, aku tidak percaya sampah Chu Chen itu benar-benar Tuan Muda. Chu Chen 100 kali lebih baik darimu. Hak apa yang kau miliki untuk mempertanyakannya? Seberapa baik pun dia tetap anak haram. Waktunya sudah habis. Hasil tes darah sekarang ada di tanganku. Anak. Jangan takut. Ibu. Apapun hasilnya, aku tetap anakmu. Aku akan membalas kebaikanmu dalam membesarkanku. Dapat membesarkanmu hingga sukses, tidak mengecewakan kepercayaan jenderal, ibu sudah puas. Hasil tes darah sudah sampai. Jika kalian mengaku kejahatan kalian sekarang, masih belum terlambat. Kalau tidak, setelah aku umumkan identitas Chu Chen, seluruh keluarga Wu akan ditembak. Sedangkan mereka yang menghina Tuan Muda, kepala akan bergulir. Aku beritahu kalian, kalian tidak bisa menyentuhku. Aku adalah komandan batalion yang langsung di bawah komandan garnisun. Di belakangku, adalah komandan garnisun sendiri. Alasan aku menekan Chu Chen, bukan, Tuan Muda,
adalah karena keluarga Wu memberiku perak. Kalau saja aku tahu identitas Tuan Muda, bahkan dengan 10 nyawa pun aku tidak berani menyinggungnya. Jika aku bukan Tuan Muda, hanya orang biasa, kalian bisa menindasku seenaknya? Terlepas dari apakah Chu Chen adalah Tuan Muda atau bukan, apa yang kalian lakukan hari ini pantas ditembak. Penjaga, bawa dia pergi. Tuan Muda, jangan. Tuan Muda, kasihanilah. Tuan Muda, kasihanilah. Tuan Muda, kasihanilah. Tuan Muda, kasihanilah. Bagaimanapun juga, aku tidak percaya sampah Chu Chen itu berdarah bangsawan. Karena kalian menghadapi kematian dan masih belum menyadarinya. Kalau begitu buka lebar-lebar mata anjing kalian dan lihat jelas. Identitas asli Chu Chen adalah... Identitas asli Chu Chen adalah... Masih harus diverifikasi, apa yang terjadi? Kepala pengawal, ini hasil tes darahnya. Darah Anda di jam tangan itu tercampur dengan darah si pembunuh bayaran, perlu dipisahkan. Paling tidak butuh 2 jam untuk mengekstrak dan memverifikasinya. Hasil tes darah yang sebenarnya harus menunggu 1 jam lagi. Sudah kuduga. Aku tahu. Si sampah Chu Chen itu tak mungkin jadi Tuan Muda, dia memang terlahir sampah. Dia tak punya keberuntungan sebaik itu. Menurutku, dia dan Wu Guihua itu sama saja. Menurut pendapatku, dia cuma anak yang dipungut di pinggir jalan, mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk menempel pada pohon besar gubernur militer. Kalian boleh menyalahkanku, tapi jangan salahkan Chu Chen. Sang jenderal sendiri yang menitipkannya padaku. Dia benar-benar Tuan Muda. Tapi hasil tes darahnya sudah ada di sini. Dia bukan Tuan Muda. Darahnya tidak berguna. Kita hanya perlu menunggu 1 jam lagi, hasilnya belum keluar. Hak apa yang kalian miliki untuk mempertanyakan? Tes darah itu sangat sederhana. Dengan darah segar, bisa selesai dalam 1/4 jam. Tes darah macam apa yang butuh 1 jam? Merepotkan sekali. Saat jenderal diserang, aku melawan para pembunuh bayaran untuknya. Darah orang lain menempel di jam tangan, memisahkannya itu merepotkan. Makanya butuh 1 jam. Ya, betul. Konyol. Sang jenderal adalah gubernur militer pelindung, sangat mulia. Mengapa dia datang ke tempat terpencil ini, dan diserang oleh pembunuh bayaran? Sang jenderal sangat ingin menemukan putranya, dan keluar sendiri. Dia menghadapi penyergapan. Apa masalahnya dengan itu? Kepala pengawal, tak perlu menjelaskan pada mereka, tunggu hasilnya. Ya. Tak perlu menunggu. Tidak ada tes darah sama sekali. Kepala pengawal, berani-beraninya kau mengkhianati sang jenderal? Pengawal kepala, beraninya kau mengkhianati jenderal? Zhang Tianfeng, maksudmu apa? Maksudku apa? Maksudku, jenderal sedang berada di Gunung Tai untuk melakukan upacara persembahan dan tidak akan datang ke Yunzhou. Dia tidak akan datang ke sini untuk tes darah. Itu cuma informasi palsu yang disebarkan setelah jenderal diserang, untuk mencegah bahaya lebih lanjut. Cukup, kurasa kau cuma mengarang cerita. Kau, sang pengawal kepala, mungkin sudah berkomplot dengan Chu Chen dan ibunya. Kalian berencana mengklaim gelar Tuan Muda secara palsu, menipu jenderal, dan merebut kekuasaan. Berhenti bicara omong kosong. Omong kosong? Kurasa analisa keponakanku sangat tepat. Sebagai pengawal kepala, kau bahkan tidak tahu di mana jenderal berada. Tapi kau berulang kali membela sampah yang asal-usulnya tidak jelas ini. Kalau itu bukan komplotan, lalu apa? Aku bilang, tunggu sebentar lagi. Tunggu 1 jam lagi. Saat hasil tes darah yang asli keluar, jenderal akan menjemput Tuan Muda pulang sendiri. Pengawal kepala, benarkah jenderal akan datang sendiri? Ya, jenderal telah mencarimu selama 20 tahun penuh. Tapi karena identitas Tuan Muda sangat penting, bahkan jam saku pun tidak cukup. Tes darah diperlukan untuk membawamu kembali ke kediaman gubernur dengan hak. Cukup, pamanku bilang jenderal sedang di Gunung Tai melakukan persembahan. Mana mungkin dia datang ke kota Yun untuk mencari sampah ini? Kurasa kau cuma mengulur waktu. Cukup. Hentikan perdebatan kalian. Menyamar sebagai jenderal adalah kejahatan berat. Semakin lama kalian menunggu, semakin berat kejahatan kalian. Kalau menurutku, lebih baik berlutut dan minta maaf sekarang. Xiao Chen adalah Tuan Muda yang sah. Mana mungkin dia berlutut padamu? Oh, kecanduan main peran Tuan Muda, ya? Berita dari Komandan Garnisun sendiri tidak mungkin salah. Chu Chen, sekarang juga berlutut dan akui kesalahanmu. Atau akan kupatahkan kakimu dan kubantu kau berlutut. Pilihanmu. Tidak mungkin. Aku tidak tertarik dengan posisi Tuan Muda. Tapi aku percaya ibuku tidak membohongiku. Karena kau sendiri yang minta mati, jangan salahkan aku. Paman, para pengkhianat ini, lebih baik kita eksekusi dulu, laporkan belakangan. Baik. Para penjaga, tangkap mereka semua. Aku adalah pengawal kepala. Siapa yang berani bertindak sembarangan?
tangkap mereka semua. Aku kepala pengawal. Siapa yang berani bertindak gegabah? Mundur. Kepala pengawal, kau bersikeras bekerja sama dengan penipu ini. Sudah kubilang, tunggu 1 jam lagi. Apakah Chu Chen itu tuan muda atau bukan, akan ketahuan nanti. Berhenti berpura-pura. Tes darah itu dari awal sudah curang. Jenderal sama sekali tidak berada di kota Yun, bahkan jika kita menunggu 100 tahun. Dia tetap saja seorang penipu. Jika kau bersikeras melindunginya dengan statusmu sebagai kepala pengawal, tapa kau tidak takut jenderal akan menghukum matimu bersamanya saat mengetahuinya? Jika ada yang akan didakwa, itu harus oleh jenderal. Bukan oleh rakyat jelata ini, apalagi olehmu. Seorang komandan batalion. Dalam pangkat, kau lebih tinggi dariku. Tapi bagaimanapun juga, kau hanya anjing di sisi gubernur militer. Dan aku adalah komandan batalion yang memimpin beberapa batalion. Untuk menekanku, kau tidak punya kualifikasi. Apa maksudmu? Artinya kau tidak bisa menekanku, apalagi komandan garnisun. Dia adalah gubernur militer Daxia, adik kandung jenderal sendiri. Bahkan jika dia adik kandung jenderal sendiri, dia tidak bisa sembarangan menyakiti tuan muda. Jika dia benar-benar tuan muda, tentu saja tidak boleh disentuh. Tapi dia palsu, membunuhnya berarti membunuh seorang penipu. Benar. Para penjaga, laporkan kepada komandan garnisun bahwa ada orang di sini yang menyamar sebagai tuan muda. Kepala pengawal bekerja sama dengannya. Minta dia memerintahkan para penipu ini untuk dihukum mati. Tanpa perintah jenderal, tidak ada yang boleh menyentuh tuan muda. Seluruh kota Yun adalah wilayah komandan garnisun. Kepala pengawal sepertimu berani melawannya? Komandan garnisun telah memerintahkan, siapapun yang menyamar sebagai tuan muda saat ini akan bersalah atas kejahatan berat dan dihukum mati tanpa ampun. Komandan garnisun telah memerintahkan, siapapun yang menyamar sebagai tuan muda yang sah akan dianggap melakukan kejahatan berat dan dieksekusi tanpa ampun. Utusan khusus, Anda tidak boleh menyentuhnya. Jenderal sedang melakukan tes darah. Setelah hasilnya keluar, jenderal akan membawa tuan muda kembali ke kediaman secara pribadi. Omong kosong. Jenderal baru mengumumkan hari ini bahwa beliau sedang di Gunung Tai melakukan upacara persembahan. Bagaimana mungkin beliau datang ke kota Yun untuk tes darah? Kurasa kau hanya ingin bersekongkol dengan penipu ini untuk tujuan terselubung. Apakah aku penipu atau bukan? Seharusnya diputuskan oleh jenderal, bukan olehmu. Di belakangku adalah komandan garnisun. Dia yang menguasai seluruh kota Yun. Membunuh penipu sepertimu hanya masalah satu kata. Dan Aku adalah pengawal kepala, tangan kanan kepercayaan jenderal, kau tidak boleh menyentuhnya. 6. Kau hanya pejabat pangkat 4, sementara aku pejabat perbatasan pangkat 2. Lagi pula, kau hanya anjing di sisi jenderal. Dan aku adalah tangan kanan komandan garnisun. Jika kau berani menghalangi lagi, aku akan membunuhmu juga. Komandan garnisun telah memerintahkan, eksekusi penipu ini. Siapapun yang berani menghalangi akan didakwa dengan kejahatan yang sama. Chu Chen benar-benar adalah tuan muda. Tolong jangan bertindak. Masih menghalangi? Bunuh wanita desa ini dulu, lalu bunuh si penipu. Jika kau berani menyentuh ibuku, kau harus lewati aku dulu. Beraninya kau? Mau memberontak ya? Anak ini, mengandalkan ilmu bela dirinya, tidak menganggap utusan khusus sama sekali. Sehebat apapun dia sendirian, apa yang bisa dia lakukan? Utusan khusus adalah ahli nomor 1 di kota Yun, tingkat Grandmaster legendaris. Sudah lama aku tidak bertindak, tapi hari ini, ada yang berani menyamar sebagai tuan muda dan menantang otoritas kediaman gubernur. Kalau begitu, aku tidak keberatan untuk bertindak dan menghancurkan semut ini. Grandmaster Junior, atau Grandmaster. Tidak ada yang boleh menyentuh keluargaku. Kekuatan Grandmaster dikatakan bisa menundukkan naga dan harimau. Dengan satu pukulan, memiliki kekuatan 1.000.000 jin. Membunuh seseorang, seperti menginjak semut, sangat menakutkan. Alaman, bahkan jika kau Chu Chen punya keahlian, di matanya kau hanyalah semut yang lebih besar. Chu Chen, kau sama sekali tidak boleh bertarung. Kau akan mati. Dia tidak hanya akan mati, dia akan mati dengan mengerikan. Utusan khusus, aku mohon kau ampuni nyawa Chu Chen. Bahkan jika dia bukan tuan muda, dia tidak sengaja menyamar sebagai dia. Su Qingya, anak ini sedang menuju kematiannya, dan kau masih berani membelanya? Siapa lagi yang berani melindungi penipu ini? Hukuman yang sama berlaku.
Gadis kecil, apakah kau sudah hilang akal? Jika Chu Chen akan mati, biarkan dia mati. Mengapa menarik dirimu ke dalamnya? King Ya, ini urusanku sendiri. Hidup atau mati, aku tanggung sendiri. Kau pergi cepat. Chu Chen, aku bilang, dalam hidup ini, aku tidak akan menikah dengan siapapun kecuali kamu. Aku telah memilihmu, jadi aku akan mengikutimu dalam hidup dan mati. King Ya, karena kau rela mengikutiku dalam hidup dan mati, maka aku juga akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindungimu. Chu Chen, saat ini kau seperti patung tanah liat menyeberangi sungai, menyelamatkan diri sendiri saja susah. Kau tidak bisa menyelamatkan siapapun. Siapa lagi yang ingin melindungi penipu ini? Maju, aku akan bunuh kalian semua sekaligus. Kalau kau berani sentuh keluargaku, kau harus lewati aku dulu. Xiao Chen, jangan gegabah. Sekarang bukan waktunya berkelahi. Ibu, bukan aku yang mau berkelahi, tapi mereka tidak memberi kita jalan untuk hidup. Chu Chen, jangan terburu-buru. Aku akan cari cara untuk mengulur waktu. Begitu hasil tes darah keluar, Jenderal pasti akan datang sendiri. Xiao Chen, dengarkan ibumu dan jangan berkelahi. Kalau kau dalam bahaya, aku benar-benar gagal melindungi Jenderal. Ibu sudah bersusah payah membesarkanku selama puluhan tahun. Dan sekarang mereka mau memaksa kita sampai mati. Sebagai anakmu, kalau aku tidak maju dan menggunakan tinjuku untuk dapatkan rasa hormat, berarti aku mengecewakanmu. Sudah cukup bicara. Kalau kau berlutut sekarang, mungkin aku masih mau mengampuni nyawamu yang menyedihkan ini. Kalau kau berani melawan, kau akan dipotong 1000 keping. Chu Chen, kau dengar? Ini satu-satunya cara agar kau dan ibumu bisa hidup. Siapa kau pikir dirimu sampai berani menantang utusan khusus? Sungguh menganggap dirimu terlalu tinggi. Tidak mungkin. Aku tidak bersalah, jadi aku tidak akan pernah menyerah. Kesabaranku terbatas. Kalau kau tidak berlutut sekarang, inilah nasibmu. Memang layak disebut Grandmaster. Tendangan itu kekuatannya setidaknya 1000 jun. Kalau itu mengenai Chu Chen, mungkin dia akan hancur lebur di tempat. Berlutut dan akui kejahatanmu sekarang. Berlutut, berlutut, berlutut. 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 Aku mohon, jangan sentuh Chu Chen. Aku rela berlutut dan menanggung semua kesalahan. Ibu? Berlutut saja tidak cukup, kau harus bersujud untuk menebus dosa. Pertama, 100 kali sujud. Kau. Ibu. Jangan sungkem, cepat bangun. Xiao Chen, kamu bukan tandingannya. Aku harus mengulur waktu untukmu. Malu kecil begini bukan apa-apa. Sungkem saja masih kurang. Aku usul dia merangkak lewat selangkangan semua orang seperti anjing, barulah utusan khusus bisa pertimbangkan untuk mengampuni nyawa anjingnya. Jod. Kau? Saran ini tidak buruk. Aku memang suka melihat pertunjukan sirkus merangkak lewat lubang anjing. Kau cari mati. Kalau mau membunuhku, lihat saja kau mampu atau tidak. Jalan ke surga ada, kau tidak mau lewat, neraka tak berpintu, kau malah mengetuk. Karena kau tidak menghargai kesempatan yang diberikan, aku akan kirim kau dan ibumu bertemu di alam baka. Tinju robohkan naga, taklukkan harimau. Bangun? Orang ini, dengan satu jurus tinju tak tertandingi ini, pernah membunuh 10 master dari luar negeri. 10 Grandmaster tidak tahan satu pukulannya. Sehebat apapun dia, demi ibuku, aku akan lawan dia sampai mati. Tidak mungkin. Satu pukulan langsung bunuh seorang Grandmaster. Apa dia sudah jadi dewa perang? Aku tidak menyangka Chu Chen sudah mencapai tingkat dewa perang. Sekarang, berlutut dan minta maaf pada ibuku? Berani mengganggu ibuku? Bahkan Komandan Garnisun, bahkan Kaisar Giok sendiri, tidak boleh. Lepaskan utusan khusus, atau aku bunuh dia sekarang. Mundur. Bocah, berani-beraninya kau menyentuhku, akan kukuliti hidup-hidup dan kau akan kupotong-potong. Hasil tes darah akan segera keluar. Sang Jenderal akan datang ke sini secara langsung nanti. Jangan gegabah. Bye. Sudah diambang kematian masih bicara omong kosong. Sang Jenderal jelas-jelas ada di Gunung Tai, bagaimana mungkin dia ada di kota Yun? Dan, kalau kau bicara lagi, aku bunuh kau juga. Benar. Berharap Sang Jenderal menyelamatkannya, lebih baik berharap Kaisar Giok muncul. Waktunya sudah habis.
Bagaimana hasil tes darahnya? Lapor, Jenderal, darahnya baru saja dipisahkan, hasil pastinya masih butuh 10 menit lagi. Apa? 10 menit lagi? Sudahlah. Aku sudah menunggu 20 tahun, aku bisa menunggu 10 menit terakhir ini. Akan ada hasil dalam 10 menit. Lepaskan ibuku. Lepaskan nenek tua itu? Baik, asal kau dengan patuh memotong uratmu sendiri, dan merangkak di depanku seperti anjing, aku akan melepaskan nenek tua itu. Jangan sekali-kali. Kau adalah tuan muda. Bagaimana bisa kau menerima penghinaan seperti ini? Kalau aku tidak melakukan ini, dia akan menyakiti ibuku. Kesabaranku terbatas, aku hanya akan menghitung sampai 3. Kau berlutut, atau ibumu mati. 3. Kubilang, lepaskan ibuku. 2. Berhenti. 1. Tunggu. Aku rela memotong uratku sendiri. Lepaskan ibuku. Bagus. Cepat. Sedikit terlambat, ibumu akan pergi ke surga barat. Tidak. Chu Chen, jangan. Kau adalah tuan muda Daxia. Bahkan jika aku mati, aku takkan biarkan kau dipermalukan mereka. Ibu. Mau mati? Tak semudah itu. Berhenti. Sujud. Potong uratmu sendiri, atau dia mati. Baik, aku akan sujud. Aku sujud. Kau tidak boleh sujud. Ibu membesarkanku. Aku, Chu Chen, akan membalas budi itu dengan nyawaku. Bahkan jika aku sujud dan memotong uratku sendiri, lalu apa? Sujud sekarang? Sujud. Tidak. Dia hampir menggigit lidahnya dan bunuh diri. Ibu? Chu Chen, ingat, kau adalah putra gubernur militer, tuan muda Daxia. Di dunia ini, tak ada yang bisa memaksamu sujud. Bunda. Mati. Berhenti. Hasil tes darah akan segera keluar. Sang jenderal akan datang sendiri nanti. Kalian tidak boleh menyakiti tuan muda. Dia sama sekali bukan tuan muda. Diuji 100 kali pun tak akan berubah. Utusan khusus. Tolong bertindak segera. Penggal kepala si penipu ini sebagai peringatan. Orang-orang tak berarti ini berani menyamar sebagai tuan muda dan mempermalukan gubernur militer. Aku pasti akan memenggal kepalanya. Penjaga, segera awasi penipu ini ke tempat eksekusi dan penggal sekarang. Hasil tes keluar, Chu Chen adalah tuan muda. Bagus. Chen Er, akhirnya aku menemukanmu. Sampaikan perintahku. Segera menuju kompetisi elit. Aku akan membawa tuan muda pulang sendiri. Utusan khusus, kumohon ampun. Chu Chen benar-benar sang tuan muda. Kalau kau penggal dia, sang jenderal pasti tidak akan membiarkanmu. Sudah menghadapi maut masih saja bicara keras, masih berani menyebut utusan khusus. Mati. Ibu, kalau kau berani sentuh satu helai rambut ibuku, akan kucabik-cabik kau. Kau sebaiknya khawatirkan dirimu sendiri. Kau berani menyamar sebagai tuan muda, akan kucabik-cabik kau lebih dulu. Tunggu. Hasil tes darah sudah keluar. Sang jenderal pasti sedang dalam perjalanan sekarang. Utusan khusus, mohon tunggu sebentar lagi. Di saat seperti ini kau masih bicara omong kosong, kalau kau terus mengoceh, aku akan anggap kau sebagai kaki tangan dan penggal kau juga. Apakah aku tuan muda atau bukan? Harus diputuskan setelah sang jenderal tiba, kau tidak berhak memenggal siapapun. Komandan garnisun adalah hukum di kota Yun. Saat sang jenderal tidak ada, dialah yang berkuasa atas semua urusan kota Yun. Sang jenderal sedang berada di kota Yun saat ini, dan dia datang khusus untuk Chu Chen. Apakah Chu Chen adalah tuan muda atau bukan? Kita harus tunggu sang jenderal tiba dan biarkan dia putuskan sendiri. Mustahil anak ini adalah tuan muda. Memenggalnya lebih dulu pasti langkah yang tepat. Benar. Bahkan jika sang jenderal benar-benar ada di kota Yun, aku hanya membunuh seorang penipu untuknya, dia pasti akan senang. Kenapa belum juga kau bawa dia pergi? Tunggu. Cari mati. Lapor kepada kepala pengawal, hasil tes darah sudah keluar. Cepat. Chu Chen adalah tuan muda. Siapapun yang berani sentuh tuan muda akan ditembak di tempat. Kepala pengawal, kau seenaknya melemparkan selembar kertas, dan berani mengklaim Chu Chen adalah tuan muda. Siapa yang tahu apakah hasil di kertas ini asli atau palsu? Kau? Sepotong kertas kecil. Kau bisa menulisnya, aku juga bisa. Benda ini sama sekali tidak punya nilai bukti. Kepala pengawal, mereka jelas-jelas ingin menjebakku. Apakah aku tuan muda atau bukan?
Mereka ingin aku mati. Chu Chen, jangan berlagak di depanku. Semua orang tahu kau lahir dari Wu Guihua, seluruh desa keluarga Wu tahu. Sekarang, kau berani mengaku palsu sebagai tuan muda. Tentu saja, aku akan membongkarmu. Tapi kau tidak punya bukti bahwa Chu Chen bukan tuan muda. Hanya fitnah dan tuduhan palsu. Beraninya kau. Beraninya kau. Masalah Chu Chen menyangkut tuan muda. Semuanya harus menunggu sampai jenderal tiba. Apalagi, perintah tertulis tangan jenderal sudah dibuat. Chu Chen adalah tuan muda, kau masih mau menyerang? Hanya karena kau bilang ini ditulis tangan jenderal sendiri, apa itu membuatnya benar? Kata-kata kosong belaka. Kecuali kau tunjukkan bukti nyata untuk membuktikannya. Benar. Jika selembar kertas ini benar-benar ditulis tangan oleh jenderal sendiri, maka aku akan percaya apa yang tertulis, percaya bahwa dia, Chu Chen, benar-benar adalah tuan muda. Ingin membuktikan keaslian kertas itu mudah. Ambil saja perintah militer yang ditulis tangan jenderal dan bandingkan tulisan tangannya. Bukankah itu cukup? Masuk akal. Beranikah kau keluarkan perintah militer untuk perbandingan tulisan tangan? Tidak masalah. Jika kertas ini asli, aku sendiri akan pergi dan mengaku bersalah. Jika kertas ini dipalsukan olehmu, kepala pengawal, lalu bagaimana? Jika terbukti aku memalsukan perintah militer, kau boleh mengambil kepalaku. Aku sudah menunggu kau mengatakannya. Bagus. Kebetulan aku membawa perintah militer dari jenderal. Itu adalah surat penugasan saat aku dipindahkan ke kota Yun dulu. Perintah militer ini dibacakan langsung oleh kepala pengawal. Kalau begitu, tunjukkan perintah militernya. Mari kita periksa apakah tulisan tangan di secari kertas ini sama dengan yang di perintah militer. Kalau tidak sama, kau boleh mengambil kepalaku. Kepala pengawal, kau adalah tangan kanan jenderal, kau tidak perlu mempertaruhkan diri untukku. Itu karena kau adalah tuan muda yang sebenarnya. Buah hati jenderal, bahkan nyawaku sekalipun, akan kugunakan untuk melindungimu. Baik. Bawa perintah militernya. Hari ini, aku akan membongkar sendiri kejahatan kepala pengawal yang memalsukan perintah militer. Baik, utusan khusus. Aku akan ambil perintah militer sekarang untuk perbandingan tulisan tangan. Xiao Chen, Ibu, apapun hasilnya, aku akan melindungimu. Chu Chen, kau tidak bisa melindungi siapapun saat ini. Saat pamanku membawa perintah militer dan tulisan tangan dibandingkan, itu akan membuktikan bahwa kau, sang kepala pengawal, telah memalsukan perintah militer. Memalsukan perintah militer adalah kejahatan yang dihukum mati. Lalu, aku akan menghukum mati kau dan dia bersama. Belum diketahui siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Aku sudah membawa perintah militernya. Utusan khusus. Ini tidak mungkin. Kapten pengawal, bagaimana hasilnya? Tulisan tangan di kertas ini dan di perintah militer itu berbeda. Apa? Tentu saja berbeda. Perintah militernya asli, kertas di tanganmu itu palsu. Tentu saja ini palsu. Untuk urusan sepenting tes darah untuk menemukan tuan muda, sang jenderal pasti akan mengirim perintah militer. Bukan cuma mencoret-coret catatan kecil. Pikiran sang jenderal sedang gelisah sekarang. Dan ini bukan kediaman gubernur, tanpa stempel, mana mungkin dia menulis perintah militer. Kai, Bagaimanapun kamu berkelit, tulisan tangannya berbeda dengan perintah militer. Itu cuma membuktikan kau, si anjing tua, di sini memalsukan perintah militer. Bagus. Kamu adalah kapten pengawal sang jenderal, tapi berani memalsukan perintah militer. Kejahatanmu bahkan lebih besar. Para penjaga, tangkap dia. tunggu. Mungkinkah sang jenderal terlalu gembira menemukan putranya sampai menulis dengan ceroboh? Benar. Tulisan tangan di kertas yang tidak konsisten itu tidak membuktikan apa-apa. Kita harus menunggu sang jenderal datang sendiri untuk tahu apakah dia yang menulis kertas ini. Masih ngotot dan mengulur waktu meski sudah diambang kematian. Wu Guihua benar. Pikiran sang jenderal sedang gelisah sekarang. Wajar kalau tulisannya ceroboh. Kami bukan ahli tulisan tangan profesional. Penilaian visual bisa saja salah. Kamu sangat ingin memenggal kepalaku. Mungkinkah kamu takut sang jenderal menemukan tuan muda? Ini ide kamu sendiri atau komandan garnisun? Dasar brengsek kecil, omong kosong apalagi ini. Tentu saja komandan garnisun berharap sang jenderal menemukan tuan muda, agar dia bisa mewarisi usaha besar di masa depan.
Tapi kamu siapa? Kalau Komandan Garnisun juga berharap sang jenderal menemukan Tuan Muda, maka kamu harus membandingkan tulisan tangan dengan benar. Bukan cuma melirik lalu buru-buru menyatakan asli atau palsu. Benar, kami cuma pakai mata, kesalahan mungkin terjadi, hanya dengan meminta pemeriksa tulisan tangan profesional baru bisa dipastikan. Minta verifikator tulisan tangan profesional? Menurutku nggak perlu. Memverifikasi identitas Tuan Muda ini adalah urusan penting negara. Rakyat jelata berani bilang nggak perlu? Kamu mau memberontak? Chu Chen, kamu, berhenti menggonggong di sini. Wu Yong, kamu lebih baik hati-hati. Kalau Chu Chen memang Tuan Muda, apa kamu nggak takut jenderal akan menghitung perbuatanmu barusan? Kamu? Nggak mungkin dia Tuan Muda. Saya punya surat pribadi dari jenderal. Jelas tertulis bahwa Chu Chen sudah diverifikasi dengan jenderal dan dipastikan adalah Tuan Muda sendiri. Kalau kamu nggak percaya ini ditulis tangan jenderal sendiri, kamu bisa minta verifikator tulisan tangan profesional untuk memeriksanya. Kayaknya kamu yang merasa bersalah, berani menghalangi jenderal mengakui anaknya, kejahatan ini. Meskipun kamu adalah utusan khusus, apalagi Komandan Garnisun, apa kamu bisa tanggung? Dasar bocah lancang mulutmu. Baik. Baiklah. Sampai di ujung maut masih ngeyel juga. Hari ini, aku akan bikin kamu mati dengan tuntas. Utusan khusus, beneran mau minta orang verifikasi tulisan tangannya? Tulisan tangannya pasti palsu. Pergi. Pergi ke 6 pintu dan minta verifikator tulisan tangan, biar mereka mati tahu sebabnya. Setelah diverifikasi, yang mati belum tentu aku. Verifikasi tulisan tangan ini nggak gratis. Kamu sudah buang-buang waktuku. Kalau ternyata palsu, aku nggak cuma penggal kepalamu, tapi juga akan menyayat anak ini menjadi 1000 potong. Palsu ya palsu. Meski kamu undang 100 orang, nggak bisa diverifikasi jadi asli. Saya pasti akan menegakkan hukum dengan adil dan memverifikasi kebenarannya. Pria ini adalah ahli verifikasi tulisan tangan terbaik di kota Yun. Bukan cuma tulisan tangan, bahkan sidik jari dan jejak kaki pun bisa dibedakan dengan jelas. Ini menyangkut tugas penting jenderal untuk mengenali putranya. Mohon diperiksa dengan saksama, Tuan. Ya, kalian sama sekali tidak boleh ceroboh. Kalau ada sedikit saja kesalahan, aku yang akan mempertanggungjawabkan kalian. Tenang saja tuan-tuan. Aku sudah menjadi ahli verifikasi tulisan tangan selama 30 tahun, membedakan tulisan tangan 5.000 kali. Tidak pernah sekalipun aku salah mengidentifikasi. Chu Chen, bagaimanapun kamu berjuang, percuma. Semua orang tahu kamu adalah anak yang dilahirkan Wu Guihua. Kalau kau menghina ibuku lagi, aku akan mencabut lidahmu sekarang juga. Kau tidak berani melakukan kekerasan di depan utusan khusus? Saat identitas Chu Chen dikonfirmasi, kalau Tuan Muda membunuhmu, itu bukan kekerasan, tapi hukuman. Apakah dia Tuan Muda atau bukan, masih harus dilihat setelah verifikasi tulisan tangan. Berdasarkan pengamatanku, tulisan tangan di perintah militer ini dan tulisan tangan di secari kertas itu hampir sepenuhnya berbeda. Apa? Bagus. Kepala pengawal, masih ada apa lagi yang mau kau katakan? Chu Chen, kau dengar. Tulisan tangannya palsu. Kamu sama sekali bukan Tuan Muda, bersiaplah untuk dipenggal. BM. Tapi setelah perbandingan yang cermat, aku menemukan bahwa tulisan tangan di kedua sisi agak mirip dalam detail goresannya. Berdasarkan pengalamanku 30 tahun, aku menilai itu memang ditulis oleh orang yang sama. Itu berasal dari tangan sang jenderal. Apa katamu? Ini tidak mungkin. Pak Tua, jangan bicara sembarangan. Kau bilang tulisan di slip ini ditulis oleh jenderal. Kalau ini palsu, kau akan kehilangan kepalamu. Aku jamin dengan nyawa seluruh keluargaku. Ini tulisan tangan jenderal. Kau dengar itu? Siapa yang berani berkata seperti itu sembarangan? Meniru tulisan tangan jenderal berarti seluruh keluargamu ditembak? Benar. Masih ada apa lagi yang mau kau katakan sekarang? Ini. Hasil verifikasiku benar dan sah. Aku pertaruhkan nyawaku. Aku pamit. Slip ini ditulis oleh jenderal. Tes darah membuktikan aku adalah sang Tuan Muda. Kalian berulang kali menyinggung Tuan Muda. Apa kesalahan kalian? Kesalahan yang pantas dihukum mati. Semua anggota keluarga Wu akan ditembak. Utusan khusus Panglima Garnisun, aku akan melaporkan ini kepada Panglima Garnisun agar dia menanganimu sendiri. Aku tidak bersalah. Mengapa menembakku? Bahkan jika tulisan tangannya sudah diverifikasi, lalu apa? Kau adalah tangan kanan jenderal yang dipercaya, sudah mengikutinya selama lebih dari 30 tahun. Mungkinkah kau menyuruh orang meniru tulisan tangannya? Jangan mengada-ada. Benar.
Kau sudah lama bersama Jenderal, kau mengenalnya luar dalam. Meniru tulisan tangan akan sangat mudah. Bahkan inspektur tingkat atas pun tidak akan bisa mendeteksinya, itu sangat wajar. Kurasa kau sengaja tidak masuk akal. Bagaimana ini tidak masuk akal? Jenderal mengakui anaknya, Tuan Muda mengambil posisinya, adalah masalah penting nasional. Harus ditangani dengan hati-hati, untuk membuktikan identitasnya, kecuali kau memberikan bukti yang lebih kuat. Hasil tes darahnya sudah jelas tertulis. Darah Jenderal dan darah Chu Chen sudah menyatu, membuktikan mereka adalah ayah dan anak. Ini sudah membuktikan identitas Chu Chen, tapi kamu tidak bisa membuktikan kalau isi kertas ini 100% benar. Kertas kecil seperti ini sangat mudah dipalsukan. Lagi pula, kita tidak menyaksikannya sendiri. Jenderal mengambil darah Chu Chen untuk memverifikasinya. Karena kamu keras kepala tidak percaya, tunggu saja sampai Jenderal datang untuk berbicara. Apa status utusan khusus ini? Kenapa harus membuang waktu dengan orang palsu sepertimu? Bukannya kamu bilang Jenderal mengakui anaknya dan Tuan Muda mengambil alih posisinya adalah masalah nasional yang penting, butuh kehati-hatian? Karena aku mungkin adalah Tuan Muda, harusnya diverifikasi dengan jelas. Kau memang pantas jadi Tuan Muda. Pernyataan itu masuk akal, berdasar, berwibawa, dan berprinsip. Aku bisa membuang waktu ini, tapi kamu harus memberikan bukti yang cukup tentang identitasnya. Jenderal sudah dalam perjalanan. Saat Jenderal datang, bukankah itu akan membuktikan identitas Chu Chen? Kurasa kamu cuma mengulur-ulur waktu. Entah buktikan sekarang kalau dia adalah keturunan darah Jenderal, atau aku akan penggal dia sekarang. Tunggu. Kediaman Garnisun punya pedang naga darah. Pedang ini hanya bisa ditarik oleh keturunan darah Jenderal. Bawa pedang naga darah sekarang. Jika Chu Chen bisa menarik pedang ini, itu akan membuktikan statusnya sebagai Tuan Muda. Pedang naga darah adalah harta pusaka kediaman Garnisun. Bagaimana bisa dibawa keluar untuk orang biasa? Kamu menolak membawa pedang naga darah karena takut begitu identitasku terbukti, seluruh keluargamu, keluarga Wu, akan dibasmi? Kenapa aku harus takut dengan orang palsu sepertimu? Kalau begitu bawa pedang naga darah. Mari kita lihat apakah aku Tuan Muda atau bukan. Baik. Hari ini, aku pasti akan membongkar identitasmu sebagai penipu. Bawa pedang naga darah. Bawa pedang darah naga. Mustahil anak ini adalah Tuan Muda. Apapun tipu muslihat yang kau lakukan, percuma saja. Apakah aku Tuan Muda atau bukan, bukan urusanmu. Ketika aku mencabut pedang darah naga dan membuktikan identitasku, akan kubalas perbuatanmu, hari ini 100 kali lipat. Pedang darah naga adalah harta karun kediaman Garrison. Dulu digunakan oleh sang jenderal untuk membunuh musuh. Ditempa oleh perajin terkenal dengan metode kuno. Hanya mereka yang memiliki ikatan darah dengan sang jenderal yang bisa mencabutnya. Aku tidak percaya kau bisa mencabutnya. Kalau aku berhasil mencabutnya, lalu bagaimana? Kalau kau bisa mencabutnya, kepalaku akan kuserahkan untuk dipenggal. Kalau kau tidak bisa mencabutnya, aku akan memenggal kepalamu di tempat. Pedang darah naga sudah tiba. Memang benar pedang sakti dari kediaman Garrison. Garrison ber-200 mark. Chu Chen, pedang darah naga terhubung dengan darah sang jenderal. Cabutlah sekarang untuk membuktikan identitasmu pada mereka. Baik. Kalau begitu, buka lebar-lebar matamu dan perhatikan baik-baik. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Ini, ada apa? Komandan Garnisun, menggunakan tenaga dalamnya untuk menyegel pedang darah naga. Aku tidak bisa mencabutnya. Apa? Ya, pedang darah naga adalah harta dari kediaman Garnisun. Banyak orang menginginkannya. Karena takut dicuri, kediaman Garnisun menggunakan tenaga dalam untuk menyegel pedangnya. Komandan Garnisun ini adalah master nomor 1 di kota Yun. Kekuatannya setara Dewa Perang Puncak, bahkan lebih kuat dariku. Aku benar-benar tidak bisa mencabutnya. Kalau tidak bisa mencabut, ya tidak bisa. Jangan cari-cari alasan. Karena kamu tidak bisa mencabutnya, itu membuktikan kamu bukan Tuan Muda. Jadi, jangan banyak omong lagi. Serang. Tunggu. Chu Chen akan segera mencabutnya. Tunggu sebentar lagi. Tunggu lagi? Kepala pengawal, kamu sudah menggunakan taktik mengulur-ulur waktu ini beberapa kali sekarang. Kalau bukan karena jenderal sedang dalam perjalanan, aku bahkan tidak mau bicara dengan kalian para pemberontak. Menurutku, kalianlah yang sengaja mengulur-ulur waktu. Kalianlah yang berkomplot dengan Chu Chen untuk menyamar sebagai Tuan Muda. Kalianlah pengkhianatnya. Omong kosong. Aku pasti bisa mencabut pedang ini dan membuktikan identitasku. Lupakan saja. Kau tidak akan pernah bisa mencabutnya di kehidupan ini. Selama kamu bukan Tuan Muda, tidak di kehidupan ini, tidak di kehidupan berikutnya, kamu tidak akan bisa mencabutnya. Tinggal sedikit lagi. Cepat.
Tambahkan sedikit tenaga lagi. Aku bisa mencabut pedang ini, tapi kekuatan komandan garnisun ini memang di atasku. Aku tidak bisa mencabutnya. Dan Sai. Kalau tidak bisa mencabut, ya tidak bisa. Berhenti buang-buang waktu, kembalikan pedang darah naga sekarang, dan berlututlah patuh serta akui kesalahanmu. Aku mungkin masih akan membiarkanmu mati dengan cepat. Utusan khusus, saya mohon beri Xiao Chen sedikit waktu lagi. Saya yakin Chu Chen pasti bisa mencabut pedang itu. Beri dia waktu, atas dasar apa? Dia, Chu Chen, itu penipu. Diberi 100 tahun pun, dia tak akan bisa mencabutnya. Pengawal. Tunggu. Beri dia 1/4 jam lagi. Dengan kemampuan Chu Chen, dia pasti bisa mencabut pedang itu. Aku sudah terlalu banyak membuang waktu untuk si penipu ini. Mencabut pedang bergantung pada garis keturunan, bukan sekadar kekuatan. Utusan khusus, saya mohon beri Chu Chen kesempatan untuk membuktikan dirinya. Aku sudah terlalu banyak memberi kesempatan pada si sampah ini. Dia memang tak punya kemampuan untuk membuktikan dirinya. Pergi sana. Ibu. Chu Chen, coba cabut pedang itu sekali lagi. Fokus. Chu Chen, karena kau tak bisa membuktikan jati dirimu, aku akan bawa ibumu dulu. Berhenti. Chu Chen, jangan pedulikan aku. Cabut pedangnya, buktikan dirimu. King ya, lihat baik-baik, Chu Chen itu cuma sampah, jauhilah dia, diberi 100 tahun pun, dia tak akan pernah bisa mencabut pedang itu, dia tak akan pernah bisa membuktikan dirinya. Siapa bilang aku tak bisa mencabut pedang? Siapa bilang aku tak bisa membuktikan jati diriku? Perhatikan baik-baik. Ini tidak mungkin. Dia benar-benar berhasil menarik pedang darah naga. Apakah Chu Chen benar-benar sang tuan muda? Tidak. Ini sama sekali tidak mungkin. Chu Chen adalah tuan muda. Dia menarik pedang darah naga, membuktikan dia adalah keturunan jenderal. Apalagi yang mau kau katakan? Kau berani melukai aku. Aku adalah tuan muda. Melukai tanganmu bukan apa-apa. Bahkan memenggal kepalamu pun sudah seharusnya. Chu Chen, ini semua salah paham. Salah paham? Kau menghina ibuku, mencoba merebut cintaku, dan pikir satu kata, salah paham, bisa menghapus semuanya? Walaupun kau berhasil menarik pedang darah naga, itu tidak membuktikan identitasmu. Kau sekarang kuat. Mungkinkah kau menggunakan kekuatanmu untuk memaksa pedang itu keluar? Benar. Walaupun kau berhasil menarik pedangnya, lalu apa? Itu tetap tidak bisa 100% membuktikan kau adalah tuan muda. Meskipun pedang suci itu kuat, dia tetap benda mati. Asal kekuatanmu melebihi dewa perang, kau bisa memaksanya keluar. Kau sengaja mencari-cari alasan. Chu Chen tak terbantahkan adalah tuan muda. Kau masih berani menghinanya lagi? Tidak takut seluruh keluargamu ditembak? Kau bilang dia tuan muda, aku tetap tidak terima. Aku ingin meminta putra komandan garnisun, Tuan Muda Chu Feng, untuk datang dan menilai di tempat. Untuk membuktikan identitas Chu Chen, kecuali dia menjalani tes darah dengan Tuan Muda Feng. Jika darahnya menyatu, aku akan mengakui kesalahanku. Jenderal sudah mengonfirmasi Chu Chen sebagai putranya. Ayah dan anak adalah yang terdekat. Chu Chen dan Chu Feng hanya sepupu. Pengakuan itu bukan haknya. Siapa bilang bukan hakku? Salam, Tuan Muda Feng. Salam, Tuan Muda Feng. Kenapa kamu bisa terluka? Siapa yang berani menyentuh orang dari kediaman komandan garnisun? Chu Chen adalah tuan muda, dan si tolol ini telah berulang kali menghinanya. Tuan muda hanya melukai tangannya, karena mempertimbangkan komandan garnisun, dan tidak mengambil nyawanya. Dia tuan muda? Kata siapa? Tuan muda sudah hilang selama 20 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa disamar oleh orang kampung? Apakah aku penipu atau bukan? Bukan urusanmu untuk memutuskan. Aku sudah menjalani tes darah dengan jenderal. Dia sedang dalam perjalanan ke sini. Kamu tes darah dengan jenderal? Buktinya? Perintah tertulis dari jenderal baru saja tiba. Sudah diverifikasi sebagai tulisan jenderal. Hasil tes darah telah membuktikan bahwa Chu Chen adalah tuan muda. Untuk urusan sepenting ini, kecuali jenderal yang memberitahuku secara langsung. Kalau tidak, aku tidak percaya. Karena kau tidak percaya. Kenapa kita tidak tes darah di sini saja? Jika kita satu klan, darah kita pasti akan menyatu. Maka semua orang akan langsung tahu apakah aku tuan muda atau bukan. Darahku berharga. Bagaimana mungkin aku menumpahkannya untuk orang kampung? Sebaliknya, kau berani menyentuh orang dari kediaman garnisunku? Cari mati. Pengawas. Tunggu. Jika Chu Chen benar-benar tuan muda,
Beranikah kau melukainya? Tidakkah kau takut jenderal akan datang dan mengambil nyawamu? Bahkan komandan garnisun pun tidak bisa melindungimu nanti. Kau pikir bisa menakut-nakutiku? Tuan Muda Feng, jangan. Orang-orang ini sekarang sangat sombong. Kita harus tes darah dulu. Jika darahnya tidak menyatu, maka kau bisa berbuat sesukamu pada mereka. Aku takkan bisa dikendalikan oleh beberapa rakyat jelata dan seorang pengawal. Tuan Muda Feng, kau tidak tahu, kekuatan anak ini tidak biasa, dia mungkin sudah mencapai tingkat dewa perang. Kecuali komandan garnisun sendiri yang turun tangan. Kalau tidak ada seorang pun di sini yang bisa menahannya. Benarkah? Betul. Meski anak ini adalah penipu, ilmu bela dirinya luar biasa. Lebih baik kita ungkap dia di tempat, lalu jatuhkan hukuman padanya. Benar? Begitu kita ungkap dia karena menyamar sebagai tuan muda. Meski dia kuat, dia takkan bisa melawan seluruh negeri. Aku punya surat pengakuan dari jenderal, aku bukan penipu. Kau penipu atau bukan, secari kertas itu tidak berguna. Kau harus menjalani tes dengan jenderal. Darahmu harus berasal dari garis keturunan yang sama. Jika kau benar-benar sang tuan muda, maka kau dan tuan muda Feng adalah sepupu, darah akan menyatu secara alami di dalam mangkuk. Jika tidak, darahmu tidak akan menyatu. Darahku bisa menyatu dengan darah jenderal, jadi tentu saja bisa menyatu dengan darah Chu Feng ini juga. Ayo, aku tidak takut diverifikasi. Tes darah, begitu? Kali ini, kau pasti mati. Tuan Muda Feng sudah ada di sini. Mari kita lihat bagaimana kau bisa terus berpura-pura. Para penjaga, siapkan tes darah. Kalau bukan untuk mengungkap penipu ini, orang biasa tidak layak menumpahkan darah naga berhargaku. Selama kita memiliki garis keturunan klan yang sama, darah kita pasti akan bercampur. Karena kau bilang aku penipu, maka perhatikan baik-baik. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Darahnya memang tidak menyatu. Kau sama sekali bukan tuan muda. Ini. Bagaimana mungkin? Chu Chen adalah tuan muda yang sebenarnya. Darah dari klan yang sama seharusnya menyatu. Benar? Darahku bisa menyatu dengan darah jenderal, jadi sudah seharusnya bisa menyatu dengan darah anggota klan lain. Kalau dipikir, Chu Feng ini adalah sepupuku, keluarga dekat, sangat mustahil darahnya tidak menyatu. Jangan ngomong kosong. Siapa sepumu? Kau cuma rakyat biasa. Mungkinkah kau bukan anak kandung? Beraninya kau, Chu Chen. Kau sudah ketahuan sebagai penipu, masih berani memfitnah Tuan Muda Feng? Itu mungkin saja benar. Dulu, komandan garnisun terluka di pinggang dan ginjalnya di medan perang, hingga membuatnya mandul permanen. Sang suami juga khusus memberi hadiah dan ucapan belasungkawa untuk ini sebelum melahirkan Chu Feng. Dilihat dari ini, sepertinya Tuan Muda Feng mungkin bukan anak kandung komandan garnisun, tapi anak angkat. Omong kosong. Kau berani menyebarkan rumor bahwa komandan garnisun tidak bisa punya anak? Aku adalah ajudan pribadi komandan garnisun. Aku sudah mengikutinya bertahun-tahun. Masa aku tidak tahu soal ini? Ma? Tentu saja kau tidak akan tahu urusan pribadi seperti ini. Bahkan aku saja baru tahu setelah mengikuti jenderal bertahun-tahun. Bahkan di kediaman gubernur, sangat sedikit yang tahu rahasia kemandulan komandan garnisun. Beraninya kau. Kau tidak hanya memfitnahku, tapi juga memfitnah ayahku. Aku pasti anak kandung ayahku. Penjaga, tembak mati si penipu ini dan semua kaki tangannya. Berapa lama lagi? Hampir selesai. Mohon bersabar, Jenderal. Jenderal? Chen Er, akhirnya kita bisa bersatu kembali. Penjaga, tembak mati si penipu ini dan semua kaki tangannya. Berhenti, kalian semua, berhenti. Tuan Muda Feng, kalian tidak bisa sembarangan menyentuh Chu Chen. Dialah tuan muda yang sebenarnya. Kamu masih saja membuat alasan. Darahnya bahkan tidak menyatu dengan darahku. Mana mungkin dia tuan muda? Darahku sudah menyatu dengan darah jenderal. Dia sedang dalam perjalanan ke sini. Konyol. Pamanku bilang jenderal sedang di Gunung Tai melakukan upacara persembahan. Kamu masih bermimpi jenderal akan datang menyelamatkanmu. Bagaimanapun kamu berdebat, tes darah gagal, membuktikan kamu bukan tuan muda. Akuilah kesalahanmu dan berlututlah sekarang, mungkin kami akan membiarkanmu mati dengan cepat. Kalau tidak, kamu akan dipotong menjadi 1000 keping. Jenderal sedang dalam perjalanan. Jika kalian berani menyakiti satu helai rambut pun dari Chu Chen, kalianlah yang akan dipotong menjadi 1000 keping. Berhenti mencoba menakut-nakutiku.
Bahkan jika aku membunuh kalian semua, Jenderal tidak akan muncul di sini. Serang. Chu Chen, sekuat apapun kamu, bisakah kamu menahan hujan peluru? Jenderal sedang dalam perjalanan. Jangan mendatangkan bencana pada diri kalian sendiri. Justru kamulah yang mendatangkan bencana, berani menyamar sebagai tuan muda, bahkan dipotong 1000 keping pun tidak cukup. Apa yang kalian tunggu? Tembak. Siapa yang berani menyentuh anakku? Hormat, Jenderal Chen Er. Akhirnya aku menemukanmu. Hormat, Tuan Muda. Ayah, Hormat, Jenderal. Cepatlah bangun. Prestasi Chen Er hari ini berkat didikanmu yang baik. Terimalah penghormatanku. Jenderal, janganlah. Ini terlalu berlebihan bagiku. Akting yang cukup bagus. Kalian sedang main sandiwara? Kau adalah Chu Feng. Benar. Komandan Garnisun adalah ayahku. Bahkan komandan garnisun pun harus membungkuk saat melihatku. Hanya karena kau bilang begitu, apakah itu membuatmu demikian? Berani-beraninya kau? Chu Feng, apa kau tidak mengenali Jenderal? Aku lahir dan besar di kota Yun. Aku belum pernah melihat Jenderal. Kalian cuma cari orang untuk menyamar sebagai dia. Pikir bisa menipu kami. Kalau kau tidak mengenali Jenderal, tanya saja orang lain apakah mereka kenal? Aku juga tidak mengenalnya. Tidak pernah melihat orang tua ini. Komandan batalion sepertimu, wajar saja tidak punya hak untuk melihat Jenderal. Tak kusangka suatu hari aku harus membuktikan identitasku sendiri. Jika kau tidak bisa membuktikan dirimu adalah Jenderal, maka kau adalah penipu. Maka kami akan menembakmu juga. Kau mencari mati. Sudahlah. Katak dalam tempurung, tidak layak disebut. Anak ini tidak tahu apa-apa, panggil saja orang dewasanya ke sini. Pergi, panggil komandan garnisun ke sini. Ayahku sedang bertugas di perbatasan. Apa bisa dipanggil hanya karena katamu? Aku adalah gubernur militer penjaga. Saat aku tiba di kota Yun, komandan garnisun seharusnya datang memberi penghormatan. Wah, kakek-kakek, aktingmu cukup meyakinkan. Aktingmu bagaimanapun bagusnya, percuma. Ayahku tidak akan dipanggil oleh seorang palsu. Apakah komandan garnisun akan datang atau tidak? Kita lihat saja nanti. Kalau dia tidak datang, lalu bagaimana? Dia pasti akan datang, karena tahu aku sudah tiba di kota Yun. Kalau tidak, dia tidak akan sanggup menanggung dosa anaknya yang menghina atasan. Menghina atasan? Kalau kau benar-benar sang jenderal, tentu aku bersalah. Tapi kau cuma bocah tua bau, bisa diinjak-injak sesuka hati. Aku akan beri komandan garnisun waktu sebatang dupa habis terbakar, untuk melihat anak baik yang dia besarkan. Kalau kau bisa memanggil ayahku ke sini dalam waktu sebatang dupa, aku akan memenggal kepalaku dan memberikannya padamu untuk dijadikan bangku. Kau yang bilang sendiri. Tuan Muda Feng, jangan buang-buang kata dengan mereka. Komandan garnisun sibuk dengan segudang urusan, menjaga perbatasan. Mana ada waktu untuk omong kosong mereka? Tidak, bukannya mereka sombong, biarkan mereka sombong sedikit lagi. Kalau ayahku tidak muncul di sini setelah sebatang dupa habis terbakar, aku akan lempar semua orang di sini ke sungai untuk jadi makanan ikan. Baik, kalau begitu kita tunggu. Waktu sebatang dupa sudah lewat. Katanya kau bisa memanggil komandan garnisun. Mana dia? Mana dia? Dia akan tiba sebentar lagi. Mimpi kali, mimpi kali, mimpi kali. Kalian orang-orang rendahan tidak akan pernah bertemu ayahku. Pengawal, berhenti. Gubernur militer datang sendiri. Saya gagal menyambut Anda dari jauh. Maafkan kesalahan saya. Dia benar-benar sang jenderal. Ini dia, kita tamat. Ayah salah sangka. Dia cuma orang tua biasa. Mana mungkin dia sang jenderal. Dasar binatang. Berlutut dan mengakuilah dosamu. Ayah, saya. Jenderal, salam hormat Jenderal. Saya benar-benar tidak tahu Anda adalah sang jenderal. Saya mohon ampun dari jenderal. Maafkan saya sekali ini. Saya adalah gubernur militer penjaga. Martabat saya tidak boleh dinodai. Chen Er juga adalah tuan muda. Dan tentu saja tidak boleh diperlakukan semena-mena. Lihatlah putra kesayanganmu ini. Tidak hanya dia menghina saya tadi. Dia juga berteriak-teriak, ingin membunuh tuan muda. Katakan, harus bagaimana? Dasar binatang. Cepat bersujud kepada tuan muda dan tebuslah dosamu. Mohon maafkan saya, tuan muda.
Teriakanmu ingin membunuhku, aku tidak peduli. Tapi kau seharusnya tidak mengizinkan anak buahmu menyentuh keluargaku. Saya benar-benar tidak tahu. Kau hanya mengakui kesalahan dan minta maaf, karena sekarang tahu aku adalah tuan muda. Jika aku orang biasa, aku sudah mati tanpa tahu bagaimana. Karena Tuan Muda tidak mau memaafkanmu, bunuh dirilah sebagai penebusan dosa. Saya tidak akan mengejar masalah ini lebih lanjut. Jenderal, karena putra saya sudah berlutut dan mengakui kesalahannya, sebaiknya masalah ini diakhiri. Jika Kaisar berbuat salah, dia diadil seperti rakyat biasa, dan dia cuma seorang playboy sombong yang tak kenal hukum. Mengizinkannya bunuh diri sudah memberinya martabat. Lakukan. Ayah, tolong aku tidak mau mati. Komandan Garnisun, Tuan Muda Feng dibesarkan olehmu. Kamu tidak bisa hanya diam melihatnya mati. Ya? Selama Komandan Garnisun bertekad melindungi Tuan Muda Feng, dia pasti akan melindungi kita juga. Kita harus berpegang pada pelindung yang kuat ini. Fenger, ayahmu ada di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Komandan Garnisun, apakah kamu berniat menentangku demi anakmu yang memberontak? Kakak, aku telah menghabiskan hidupku dalam dinas militer, mengabdikan diri sepenuhnya untuk Daxia. Sekarang, aku hanya punya satu anak ini, dan kamu menginginkan nyawanya. Bukankah itu seperti menusuk jantungku? Negara memiliki hukumnya. Menindas tuan muda, menipu penguasa, adalah kejahatan yang dihukum mati. Begitukah? Tapi sekarang, di Yun City. Yun City sejauh 3.000 li ini adalah wilayahku sebagai komandan garnisun. Apa katamu? Komandan Garnisun, apa maksudmu? Apakah kamu mencoba memberontak? Apa maksudmu, memberontak? Jenderal telah berkontribusi pada perlindungan negara. Ayahku juga telah mengorbankan darahnya untuk Daxia. Semuanya di bawah kekuasaan keluarga Chu. Mengapa ayahku tidak bisa naik takhta? Benar. Komandan Garnisun memimpin 100.000 pasukan, menjaga perbatasan Yun City. Dia sepenuhnya layak duduk di kursi gubernur militer ini. Komandan Garnisun, apakah kamu benar-benar ingin bertahan dalam kesalahanmu dan memaksaku untuk menanganimu juga? Menanganiku. 10 li ke segala arah. Semuanya adalah orang-orangku. Kakak, kamu ingin menanganiku? Kurasa kamu tidak memenuhi syarat. Kukira kau hanya memanjakannya. Ternyata kau sudah merencanakan ini dari awal. Kakanda, dulu saat kau diangkat menjadi gubernur militer, aku memang tidak terima. Mengapa kau yang bisa jadi gubernur militer dan hidup enak di ibu kota? Sementara aku terpaksa tinggal di tanah yang pahit dan dingin ini sebagai komandan garnisun yang miskin. Kalau komandan garnisun saja dianggap miskin, lalu rakyat jelata yang benar-benar menderita hidup seperti apa? Apa yang kalian anak muda tahu? Aku dilahirkan untuk menjadi raja. Lagi pula, kemampuanku lebih hebat dari Kakanda. Kenapa aku tidak bisa duduk di kursi gubernur militer ini? Ini namanya pemberontakan. Sekarang dengan 100.000 pasukanku di kota Yun di hadapanku. Kakanda, aku sarankan kau menyerahkan jabatan ini dengan jujur. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mengabaikan ikatan persaudaraan kita. Kalau kau peduli pada ikatan persaudaraan, kau tidak akan berada di sini melakukan pengkhianatan. Berhenti bicara besar di sini. Nah, jadi kau menolak? Sekarang, Daxia kita makmur dan damai. Aku masih seorang gubernur militer yang kompeten. Usahamu merebut tahta sama sekali tidak mungkin. Nah, setelah aku membunuhmu, aku akan bilang gubernur militer dibunuh oleh agen musuh. Sebelum mati, dia mempercayakan kediaman gubernur padaku. Siapa yang berani membantah? Berhenti. Jangan berani-berani menyakiti ayahku. Kalau kau mau menyakiti ayahku, kau harus lewat aku dulu. Bagus. Kalau begitu, aku mulai darimu. Ayah, bunuh anak ini cepat. Begitu dia mati, aku yang jadi tuan muda. Komandan Garnisun, jangan terus-terusan dalam kesalahanmu. Aku beri kau satu kesempatan lagi. Belum terlambat untuk menyesal. Berbalik. Kakak, kau salah paham tentang sesuatu? Aku sudah tidak bisa berbalik lagi. Kita dulu bersaudara. Jika kau mau mengakui kesalahanmu dan berubah, aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Begitukah? 20 tahun lalu, saat kau disergap dan diserang oleh para perampok, tahukah kau mengapa? 20 tahun lalu? Para perampok itu sebenarnya adalah orang-orangku. Saat itu, aku ingin membunuhmu dan mengambil posisimu. Aku tidak menyangka kau begitu beruntung, bisa selamat. Bagus, dan aku memperlakukanmu seperti saudaraku sendiri.
Kau begitu dibutakan oleh keserakahan sampai mencoba membunuh kakakmu sendiri dan merebut kekuasaan. Di hadapan kekuasaan, apa artinya ikatan keluarga? Untuk kekuasaan, membunuh saudara, ayah, apa bedanya? Jika seseorang tidak menghargai keluarga, dia tidak bisa memahami penderitaan rakyat dan tidak bisa menjadi gubernur militer yang baik. Apa yang kau tahu? Selalu saja yang menang jadi raja, yang kalah jadi penjahat. Begitu aku jadi gubernur militer, jika rakyat jelata berani bergosip tentangku, aku akan habisi seluruh keluarganya. Selama bertahun-tahun kau jadi komandan garnisun. Wawasanmu bahkan kurang dari anakku yang tumbuh di luar. Air yang mengangkat perahu juga bisa menenggelamkannya. Jika kau tidak ingin menjadi gubernur militer yang baik, fondasi Daxia kita akan digulingkan oleh rakyat. Aku yang menang sekarang. Aku tidak perlu kau ajari prinsip-prinsip mulia ini. Kau beruntung saat itu. Tapi sekarang, kau tidak seberuntung itu lagi. Kakak, aku beri kau kesempatan terakhir. Maukah kau menyerahkan posisi ini, atau tidak? Aku juga memberimu kesempatan terakhir. Belum terlambat untuk berbalik sekarang. Karena kau tidak tahu kapan harus mengalah, jangan salahkan aku kalau jadi kejam, pengawal. Antarkan kakakku ke perjalanan terakhirnya. Sialan kau, orang-orang jahat. Ayahku menyuruhmu menembak gubernur militer. Kenapa senjatamu mengarah ke ayahku? Berani sekali kau. Berani sekali kau. Komandan garnisun, aku beri kau kesempatan terakhir. Kau tidak menghargainya. Maka aku tak akan lagi mempertimbangkan persaudaraan kita. Di mataku, kau hanyalah seorang pengkhianat. Aku... Ayah, apa yang terjadi? Sudah lama aku curiga komandan garnisun ini bermasalah. Jadi selama bertahun-tahun, aku sudah menyusun rencana di dalam pasukan garnisun. Tidak mungkin. Mereka semua adalah anak buahku. Mereka pertama-tama adalah prajurit Daxia, baru kemudian bawahanmu. Kau pikir mereka lebih memilih mengikutimu sebagai pengkhianat, atau setia kepada Daxia dan para pahlawan yang menjaga kota Yun? Kami akan mengikuti jenderal sampai mati. Kami akan mengikuti jenderal sampai mati. Bagus, bagus, bagus. Semakin tua semakin bijak. Namun, kau boleh menguasai pasukan garnisun, tapi kau tak bisa menghentikanku. Aku adalah ahli nomor 1 di kota Yun. Di tengah ribuan pasukan, aku bisa mengambil kepala jenderal musuh. Awas! Ayah. Kakak, kau benar-benar telah membesarkan seorang putra yang baik. Ini ibumu yang membesarkan seorang putra yang baik untukku. Ibu, aku sekarang adalah Tuan Muda Daxia. Aku akan membalas budi ibu dalam membesarkanku 100 kali lipat. Anak yang baik. Aku tidak perlu balasanmu. Aku hanya berharap di masa depan, kau menjadi tuan muda yang rajin dan mencintai rakyat. Ibu, aku berjanji padamu. Ibu, terima kasih telah membesarkan seorang putra yang baik untukku. Sudah tidak ada lagi yang dirindukan di keluarga Wu. Bagaimana kalau ikut aku kembali ke kediaman gubernur sebagai istri gubernur militer? Ini. Juga, semua yang pernah menindas tuan muda dan ibunya, bawa mereka keluar dan tembak mati. Kau tidak bisa membawaku pergi. Jenderal, ampunilah aku. Ketidaktahuan bukanlah sebuah kejahatan. Jenderal, kasihanilah. Ayah, Hah,